Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat menyaksikan. Bab 481 benar-benar seorang bangsawan. Shua 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 shua, empat pria mengenakan jubah emas yang diukir dengan naga dan burung phoenix, dan pisau emas panjang berkilau di pinggang mereka. Baik jubah emas dan pisau emas adalah senjata spiritual kelas atas tingkat rendah, dan perlu disebutkan bahwa keempat orang ini semuanya adalah kekuatan orang suci perang tingkat tinggi. Tapi bukan keempat pria ini yang menarik perhatian Xing Jue saat ini, tapi pria paruh baya yang berdiri di belakang keempat pria itu. Pria itu memiliki bekas luka di wajahnya dan mata elang. Dia memperhatikan Xing Jue dengan cermat saat ini, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dan dia adalah pemilik nafas dewa perang yang dirasakan Xing Jue. Budak yang berani, kamu berani menyakiti sang putri, ambillah untukku. Tiba-tiba, dewa perang yang kuat menunjuk ke arah Xing Jue dan berteriak dengan keras. Melihat ini, empat orang suci pertempuran berpangkat tinggi tidak berani lalai. Setelah memberi hormat dengan hormat, mereka bersiap untuk menjarah Xing Jue. Menghadapi Xing Jue yang begitu kuat tidak berani gegabah, tetapi ketika Xing Jue hendak melancarkan serangan terkuat, tetapi ketika dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri, empat suara angin yang pecah tiba-tiba melewati telinga Xing Jue, dan ditentukan melihat Xing Jue, dia heran menemukan bahwa itu sebenarnya adalah empat batu kecil. Dan arah yang dituju oleh batu itu sebenarnya adalah empat prajurit. Papa-papa, disertai dengan empat suara renyah, tidak satu pun dari empat batu kecil yang meleset, dan mereka mengenai wajah keempat pria itu dengan akurat, dan pada saat ini, keempat pria itu juga berhenti. Sosok depan menatap Xing Jue dengan wajah kusam. Ini. Namun, dibandingkan dengan mereka, Xing Jue adalah yang paling tumpul dan bingung, karena Xing Jue dapat melihat bahwa keempat batu kecil itu tidak hanya tidak berdaya, tetapi kecepatannya sangat lambat. Dengan kekuatannya, sangat mudah untuk hindari keempat batu ini. Tapi mereka tidak menghindarinya. Sebaliknya, setelah dipukul, mereka bahkan tidak berani membuat jebakan. Ini sudah menjelaskan semuanya. Bukannya mereka tidak bisa menghindarinya, tetapi mereka tidak berani menghindarinya. Itu sama sekali. Mungkinkah? Memikirkan hal ini, Xing Jue buru-buru menoleh dan melihat posisi gadis itu sebelumnya. Persetan, kemana kamu pergi ketika putri ini diburu oleh iblis suci tadi? Ketika Xing Jue mengalihkan pandangannya ke belakang, dia kebetulan melihat gadis kecil itu mencubit pinggangnya dengan satu tangan dan menunjuk ke arah Xing Jue dengan lainnya. Beberapa pria kuat misterius di belakang Jue membuka mulut ceri kecil mereka dan mengutuk dengan keras. Putri. Menghadapi semua yang ada di depannya, Xing Jue bahkan lebih terkejut, karena dia jelas mendengar gadis kecil ini menyebut dirinya sang putri. Tetapi ketika dia melihat kembali gadis-gadis dengan wajah yang sangat jelek itu, dia tidak berani menolak. Sebaliknya, ada beberapa pria kuat misterius yang penuh ketakutan. Xing Jue hampir dapat memastikan bahwa identitas gadis kecil ini tidak sederhana. Kakek, terimalah pemujaan Xin Xin. Tetapi ketika dia menatap lima pria kuat misterius dengan wajah jelek dalam keadaan linglung, suara gadis kecil itu tiba-tiba keluar setelah itu, dan dalam suara ini tiba-tiba penuh rasa terima kasih. Tetapi ketika Xing Jue menoleh lagi, dia terkejut menemukan bahwa gadis kecil ini benar-benar berlutut di depannya, dengan mata lincah yang menatapnya. Bangun cepat! Xing Jue menghormati wanita, tetapi dia bahkan lebih bingung ketika seorang gadis kecil yang imut berlutut di depannya. Gadis, bantu aku. Budak yang berani, beraninya kamu bersikap kasar kepada sang putri? Melihat perilaku Xing Jue, dewa perang yang kuat berteriak pada Xing Jue seolah-olah seseorang telah merampok istrinya. Diam, ini dermawanku, dan kamu bisa menegurnya sesuka hati? Tapi sebelum dia bisa bereaksi dengan kalimat itu, gadis kecil itu sudah mulai mengutuk dewa perang yang kuat. Bawahan tidak berani. Menghadapi omelan gadis muda itu, pembangkit tenaga listrik God of War gemetar ketakutan, dan segera meminta maaf. Kalian semua, berlututlah pada putri ini, dan jangan bangun tanpa perintahku. Setelah menegur dewa perang, gadis itu jelas tidak merasa lega, lalu menunjuk ke lima orang dan berteriak dengan tertib. Nada. Putong, 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 putong. Setelah suara gadis itu turun, kelima lelaki kuat itu berlutut serempak tanpa ragu, tidak berani bersuara.
Ya Tuhan, Xinjue beruntung. Melihat pemandangan di depannya, betapapun bodohnya Xinjue, dia bisa mengetahui situasinya. Gadis kecil di depannya jelas merupakan karakter. Aku tidak melihat gadis ini dengan hati-hati, tapi sekarang aku melihatnya lagi. Wow, sungguh menakjubkan. Gadis kecil ini memiliki 5 senjata roh di sekujur tubuhnya, dan 3 di antaranya adalah senjata roh kelas menengah, bahkan gelang penyimpanan di pergelangan tangannya adalah kelas atas, bahkan lebih baik dari gelang penyimpanan asli Xinjue. Ditambah dengan fakta bahwa orang-orang kuat ini sangat takut padanya, dan dia adalah seorang putri, Xinjue hampir yakin bahwa dia adalah seorang putri. Gadis kecil, kamu berasal dari putri mana? Xinjue menyipitkan matanya sedikit dan bertanya pada gadis kecil itu dengan rasa ingin tahu. Putri yang mana? Dinasti Starfall, kota kekaisaran saat ini, hanya ada putri seperti itu, Putri Xin. Saya tidak tahu apakah pertanyaan tentang hukuman terlalu kedua, atau dewa perang terlalu berhutang. Dia mengangkat kepalanya lagi dan berteriak pada Xinjue. Diam! Namun, begitu kata-katanya jatuh, gadis kecil yang menghadap Xinjue dan menyipitkan matanya, berpura-pura lucu dan tersenyum manis, tiba-tiba berubah menjadi raksasa kecil dengan wajah marah. Menunjuk dewa perang, dia berteriak keras. Tapi tidak peduli seberapa keras suaranya dan seberapa marahnya dia tetap terlihat sangat imut dengan wajahnya yang imut dan suaranya yang manis. Kakek, karena namaku Xin, mereka semua memanggilku Putri Xin. Kakek, mengapa kamu mengenakan pakaian budak? Apakah kamu pernah dianiaya? Katakan padaku jika kamu memiliki keluhan. Tidak peduli siapa yang menjebakmu, aku berjanji akan membunuhnya sepanjang waktu. Pakaian Buddha Xinjue. Sebelum Xinjue bisa mengatakan apa-apa, dia sudah memastikan bahwa Xinjue dianiaya, dan dari nadanya, orang yang menganiaya Xinjue pasti penjahat yang tak termaafkan. Dan melihat gadis kecil di depannya, yang begitu lugu sehingga usianya tidak cocok, Xinjue juga sangat menyukainya, karena gadis sederhana seperti itu sangat langka, terutama di Starfall dinasti yang korup dan gelap ini. Kembali ke Putri Xin, penjahat itu awalnya adalah pencetak gol terbanyak dalam ujian dan penilaian Camp Tianji, tetapi dia dipaksa menjadi budak oleh seorang pezinah. Saya beruntung bertemu dengan sang putri hari ini, dan saya berharap sang putri akan melakukannya jadilah penguasa penjahat. Karena Putri Xin ini bertanya ketika dia bangun, Xinjue secara alami tidak menyembunyikannya, tetapi menceritakan keseluruhan cerita. Engong, tolong jangan panggil aku seperti itu, panggil saja aku Xin. Ngomong-ngomong, Engong, siapa penjahat yang begitu keji dan menyakitimu? Katakan padaku, dan lihat apakah aku tidak jangan hukum dia di seluruh rumah? Dengarkan setelah menjatuhkan hukuman, Putri Xin sangat marah. Melihatnya seperti itu, jika dia mengetahui siapa orang itu, dia akan benar-benar menghukumnya di seluruh rumah. Xin, dia adalah jenderal dari batalion Tianji, namanya Zhang Hong. Melihat penampilan Putri Xin, Xinjue berhenti bersikap sopan, dan hanya memanggilnya Qin, dan memberitahu pihak lain nama dan posisi Zhang Hong, Putri Xin. Zhang Hong. Hei! Longwu, apakah kamu tahu siapa dia? Setelah mendengar kata-kata Xinjue, Nyonya Istana Xin terkejut sesaat. Jelas dia tidak tahu siapa yang dibicarakan Xinjue, dan kemudian menunjuk di pembangkit tenaga listrik Dewa Perang yang berlutut yang bahkan tidak berani mengangkat kepalanya ke tanah berteriak keras. Dan pada saat ini, Xinjue juga tahu bahwa nama Dewa Perang yang kuat ini adalah Longwu meskipun namanya mendominasi, itu benar-benar sedikit bersahaja, tetapi dilihat dari penampilannya, itu adalah pasangan yang bagus. Kembali ke sang putri, Zhang Hong memang jenderal Camp Tianji. Dia awalnya berada di kota kekaisaran, tetapi dia ditugaskan kembali ke markas besar Camp Tianji setelah Perdana Menteri Wang Qiang berkuasa. Melihat ini, Longwu berkata dengan tergesa-gesa. Baiklah, seorang jenderal biasa berani bersikap tidak hormat kepada dermawan saya. Lihat apakah saya tidak menyuruhnya hidup atau mati. Setelah mendengar kata-kata pria bernama Longwu, mata besar Putri Xin yang cerah ada seorang pembunuh niat berkedip di matanya, dan nada yang dia dengar membuatnya tampak seperti seorang jenderal tidak ada apa-apanya di matanya. Hei! Melihat semua yang ada di depannya, Xinjue bahkan lebih gembira, begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Awalnya,
saya berpikir untuk mengembangkan kekuatan saya sendiri dan kemudian membalas dendam. Namun, dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan putri dari dinasti Starfall di sini, dan dia juga menjadi penyelamat sang putri. Sekarang, hal selanjutnya akan menjadi jauh lebih menarik. Setelah itu, Putri Xin mempelajari beberapa hal dari Xingjue, dan Xingjue juga memberitahunya tentang sistem gelap camp budak. Setelah mendengar kata-kata Xingjue, Putri Xin sangat marah. Jadi dia menuju ke camp budak, mengatakan bahwa dia akan menghukum sampah dinasti ini menggantikan ayahnya. Dan Xingjue juga tahu bahwa Longwu dan 4 orang suci perang berpangkat tinggi adalah Jin Yuei di kota kekaisaran, penjaga yang secara khusus melindungi keluarga kerajaan, dan bahwa Longwu adalah Kapten Jin Yuei. Sepanjang jalan, Longwu yang berhati-hati juga bertanya ke samping, bagaimana Xingjue memiliki kekuatan seorang suci perang tingkat menengah, bagaimanapun, Buddha seharusnya hanya memiliki kekuatan seorang suci perang tingkat rendah. Tapi dia baru saja membuka mulutnya, dan sebelum Xingjue bisa menjawab, dia dimarahi kembali oleh Putri Xin setelah memarahi Longwu. Kepala istana Xin dengan lembut berkata kepada Xingjue, jangan bicara dengan mereka. Dan sikap ekstrim Putri Xin terhadap Xingjue dan terhadap mereka dapat dikatakan membuat mereka sangat cemburu, dan kemudian mereka diam-diam memikirkannya. Meskipun suara celoteh mereka sangat kecil, Xingjue yang memiliki jiwa yang tajam dapat menguping pembicaraan mereka. Ternyata mereka baru saja lewat di sini, tetapi putri ini bersikeras untuk melihat setelah mendengar ada camp budak di sini. Dan menyelinap masuk sementara Longwu dan yang lainnya tidak siap, dan kemudian bertemu dengan iblis suci, dan adegan sebelumnya terjadi. Bab 482 Dosa yang tak terampuni. Setelah mengetahui bagaimana Putri Xin datang ke sini, Xingjue juga mengeluhkan Jin Yuei ini, tetapi putri kecil dengan kepribadian ekstrim hanya bisa menyalahkan Jin Yuei ini karena tidak beruntung. Karena mereka sangat membenci Xingjue juga merasa tidak perlu berbicara baik untuk mereka, sebaliknya, lebih menyenangkan melihat mereka ditegur oleh Putri Xin, karena Xingjue membenci hal-hal yang berpikiran rendah seperti itu. Saat mengobrol, Xingjue, Putri Xin dan rombongannya sudah tiba di camp budak. Sebelum mereka benar-benar mendekat, mereka bisa mendengar suara menusuk batu suci penambangan, suara menghina para penjaga, dan cambuk yang mengenai para budak. Suara. Kamu bajingan, panggil aku tuan di sini. Melihat pemandangan di depannya, sebelum Putri Xin marah, Longwu, kapten penjaga Jingyi, sudah sangat marah. Jelas bahwa dia juga sangat marah. Seorang pria yang manusiawi tidak tahan dengan perlakuan buruk terhadap budak oleh tentara seperti ini. Awalnya, dia cukup skeptis tentang apa yang dikatakan Xingjue sebelumnya, tetapi sekarang dia benar-benar mempercayainya, dan justru karena dia harus mempercayai sesuatu yang menurutnya tidak mungkin sehingga dia sangat marah. Cepat dan beritahu kedua kapten. Longwu adalah kekuatan dewa perang, dan kekuatan yang dipancarkannya bahkan lebih luar biasa. Teriakannya yang keras seperti guntur yang bergema di seluruh dunia, dan itu hampir bisa menyebar ke seluruh camp budak besar ini setiap sudut menembus telinga semua orang. Beberapa tentara dan penjaga yang melihat pakaian khusus Longwu dan yang lainnya tahu ada sesuatu yang salah dengan pakaian yang begitu rapi dan kekuatan yang begitu kuat. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah orang-orang dari kota kekaisaran, dengan wajah pucat dan ketakutan. Dengan tidak percaya, beberapa penjaga sudah terhuyung-huyung menuju istana tempat kapten penjaga berada. Longwu dan yang lainnya tidak mengambil inisiatif untuk menemukan kapten penjaga, tetapi berdiri di sana dan menunggu, karena mereka tidak takut kapten penjaga melarikan diri. Longwu, apa yang akan kamu lakukan dengan mereka? Putri Xin menoleh dan bertanya pada Longwu. Meskipun Putri Xin selalu keras kepala dan mendominasi, dia bukanlah gadis yang tidak masuk akal. Longwu adalah penjaga pribadinya dan orang yang membantunya menangani berbagai hal. Berkali-kali ketika dia menemukan hal-hal yang tidak dapat dia selesaikan, Longwu lah yang membantunya mengambil keputusan, dan ayahnya, Kaisar saat ini, juga memberitahu Putri Xin bahwa ketika menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan dinasti, Longwu akan melakukannya. Memiliki otoritas penuh tidak bisa berubah-ubah. Jadi meskipun dia ingin membunuh semua tentara dan penjaga di sini saat ini, dia juga dengan paksa menekan amarah di hatinya dan meminta nasihat Longwu, yang mengetahui situasi dinasti. Putri, meskipun apa yang dilakukan para penjaga di sini tidak dapat dimaafkan, bagaimanapun juga ini adalah camp budak dinasti.
Membunuh mereka semua akan menyebabkan kamp budak di sini berhenti berproduksi, dan para budak tidak akan ditahan, jadi kita hanya bisa membunuh mereka sebagai contoh. Long Wu perlahan menjawab. Oke, terserah kamu, tapi mereka yang menggertak dermawanku harus dieksekusi. Setelah mendengar kata-kata Long Wu, Putri Sinsin juga mengangguk setuju. Adapun diskusi antara Long Wu dan Putri Sinsin, Xing Jue tidak memiliki pendapat, karena dia tahu bahwa kamp budak dinasti pasti lebih gelap dari yang ini, dan semua kamp budak harus serupa. Bahkan jika semua budak di sini dapat dibebaskan melalui Putri Sinsin, tidak mungkin membebaskan budak dari seluruh dinasti, karena itu akan mempengaruhi seluruh dinasti, bahkan jika Tuan Istana Sinsin sangat disukai oleh Kaisar, itu sama sekali tidak mungkin. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengubah semua ini sepenuhnya, Anda harus mengambil kekuatan sendiri, tetapi itu masalah masa depan. Sekarang Xing Jue hanya perlu membiarkan dirinya dan orang-orang di sekitarnya meninggalkan tempat ini. Saya tidak tahu tuanku telah datang ke sini. Saya tidak tahu apakah tuanku begitu jauh untuk menyambut Anda, jadi jangan kaget dengan tuanku. Tidak lama kemudian, tentara yang melapor surat tersisa, dua tubuh gemuk berguling seperti dua balon dari kejauhan kemarilah, sambil berlari, berteriak penuh rasa malu. Kedua orang ini yang seperti Raja Yama di kamp budak telah menjadi cucu penyu sungguhan di depan Long Wu dan yang lainnya. Xing Jue, berani, kamu budak bodoh, apakah kamu melakukan sesuatu yang bodoh untuk menyinggung tuanmu? Tuanku, budak ini berasal dari kamp budakku, jadi aku akan menyerahkannya kepada penjahat. Penjahat itu berjanji akan memberimu hasil yang memuaskan. Long Wu, bunuh dia. Tapi saat pria gendut itu hendak menyerang, suara samar Putri Sinsin tiba-tiba terdengar. Puff! Sebelum Kapten gendut itu bisa bereaksi, cahaya keemasan menyala, dan dengan sejumlah besar darah mengalir ke udara, kepala Kapten gendut itu dipindahkan dan tubuhnya berada di tempat yang berbeda. Yang paling mengejutkan Xing Jue adalah bahwa Long Wu telah memenggal kepalanya dengan jelas, tetapi bahkan jiwanya hancur, dan dia benar-benar kehilangan vitalitasnya. Dapat dilihat bahwa senjata spiritual Long Wu mengandung kekuatan khusus, dapat sepenuhnya dibunuh tanpa menyentuh titik vital. Tuanku, selamatkan hidupku, tuanku, selamatkan hidupku. Melihat saudaranya telah berubah menjadi mayat dalam sekejap, kapten yang tidak mengetahui situasinya dengan cepat berlutut di tanah dan bersujud kepada Long Wu. Dan pada saat ini, para penjaga yang menyaksikan kehebohan di sekitar mereka semakin ketakutan, tetapi pada saat ini mereka tidak berani pergi sama sekali, dan hanya bisa diam-diam melihat apa yang terjadi di depan mereka. Pergi, panggil semua penjaga ke sini. Setelah membunuh pria gendut itu, Long Wu tidak membunuh lagi, tetapi berteriak dengan nada teratur. Melihat hal tersebut, para prajurit dan penjaga kamp budak tidak berani ragu sama sekali, dan buru-buru memanggil semua prajurit dan penjaga yang mengawasi pekerjaan para budak, dan berkumpul di depan Xing Jue dan yang lainnya. Putri Sinsin menyadari perbuatan jahat yang telah Anda lakukan di kamp budak ini. Kejahatan yang Anda lakukan semuanya harus dieksekusi. Namun, Putri Sinsin selalu baik dan murah hati. Mengingat Anda juga telah memberikan banyak kontribusi untuk dinasti, jadi izinkan saya memaafkan Anda untuk saat ini. Kamu adalah kehidupan anjing. Namun, kejahatan besar dapat dihindari, dan kejahatan hidup tidak dapat dihindari. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus memperlakukan budak Anda dengan baik. Jika Anda berani melakukan kejahatan lagi, Anda akan dieksekusi dengan tergesa-gesa, Long Wu berteriak dengan keras. Suara paksaan, seperti guntur yang bisa menembus langit. Menembus telinga semua orang dan menusuk hati semua orang. Penjahat tidak akan pernah berani lagi, penjahat tidak akan pernah berani lagi. Terima kasih putri atas hidupmu, terima kasih putri atas hidupmu. Setelah mendengar kata-kata Long Wu, semua tentara dan penjaga jatuh berlutut. Serentak, tanpa henti bersujud kepada Long Wu dan yang lainnya, eksekusi Ling Qi adalah cara yang sangat menyakitkan untuk mati. Untuk tingkat rasa sakitnya, membayangkannya saja akan membuat kulit kepala mereka mati rasa. Kamu, cepat buka cincin kunci perbudakan dermawanku. Setelah melihat teguran Long Wu, Putri Sinsin menunjuk ke kapten penjaga yang gendut. Bagus Putri Sinsin tidak mengucapkan kata-kata itu, tapi itu mengejutkan para prajurit dan penjaga yang hadir. Kasim, siapa dermawan? Lihat berdiri di antara Long Wu dan yang lainnya,
menyaksikan eksekusi mereka dengan senyum tipis. Mereka bahkan tidak bisa mempercayai fakta di depan mereka. Apa yang kamu lihat? Jika kamu tidak cepat, aku akan memenggal kepalamu. Melihat Kapten Montok itu dalam keadaan linglung, mengabaikan perintahnya, Putri Sinsin berteriak lagi. Iya, iya, iya. Pada saat ini, semua orang hampir yakin bahwa dermawan yang disebutkan Putri Sinsin adalah Xing Jue. Meskipun Kapten Montok itu sangat terkejut dengan status Xing Jue saat ini, bahkan ketakutan, dia tidak berani ragu, tetapi buru-buru mengeluarkan kunci aneh, dan datang ke Xing Jue untuk membantu Xing Jue melepaskan cincin rantai. Sudah mati, sudah mati. Tepat ketika Kapten penjaga melepaskan cincin rantai untuk Xing Jue, salah satu penjaga bahkan tidak berani mengangkat kepalanya dan menempel ke tanah. Pada saat ini, dia berharap dia bisa mengubur kepalanya di tanah, karena dia adalah penjaga yang hampir memukuli Xing Jue sampai mati. Dia tahu bahwa jika Xing Jue menemukannya saat ini, dia pasti akan mati. Pada saat ini, dia sangat menyesali bahwa pada awalnya begitu sulit untuk dihukum, dan sekarang dia menghadapi bencana seperti itu, tetapi ada segalanya di dunia, kecuali bahwa tidak ada obat untuk penyesalan, bahkan meskipun ususnya penuh penyesalan saat ini, tidak ada yang bisa menebusnya. Ta. Benar-benar memikirkan sesuatu, apa yang dia takutkan, tepat ketika prajurit itu khawatir, dia mendengar langkah kaki mendekatinya, dan berhenti di depannya. Kamu, bangun. Kemudian suara samar terdengar di telinganya. Tuanku, selamatkan hidupku, tuanku, selamatkan hidupku. Bing Wei, yang tidak ingin mengangkat kepalanya ketika dia meninggal, melihat bahwa pria itu telah membuka mulutnya dan harus mengangkat kepalanya dengan enggan, tetapi ketika dia melihat Xing Jue yang menatapnya dengan mata sedikit menyipit, dia mulai berhenti. Dia menepuk kepalanya ke arah Xing Jue dan memohon belas kasihan. Tapi melihat yang di depannya, awalnya dia ingin memukuli dirinya sendiri sampai mati, tapi sekarang dia bersujud seperti cucunya, bersujud sampai kepalanya berdarah, bahkan menempatkan penjaga di bawah selangkangannya yang sudah basah. Xing Jue menganggapnya sangat konyol. Kamu, pergi dan panggil pengrajin di sini. Namun, untuk karakter sekecil itu, Xing Jue sama sekali tidak peduli padanya, jadi dia tidak ingin membunuhnya, tetapi hanya ingin menemukan seseorang secara acak dan menelepon dia pergi saja dan panggil Bu Chen dan yang lainnya. Ya, saya patuh. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, prajurit yang mengira dia akan mati itu langsung gembira, tiba-tiba berdiri, dan berlari menuju istana tempat tinggal Xing Jue dan yang lainnya. Sinsin, pendosa bisa dimaafkan, tapi pendosa berat tidak bisa dimaafkan. Seorang penjaga bawahan? Ini jahat. Jadi, saya pikir semua orang bisa tinggal, tetapi dia harus mati. Setelah memerintahkan tentara untuk memanggil Bu Chen dan yang lainnya, Xing Jue mendatangi Putri Sinsin lagi, menunjuk ke gadis yang memiliki baru saja terbunuh. Xing Jue melepaskan ikatan cincin rantai. Dan kapten penjaga yang berdiri di samping dengan wajah berwarna kertas berkata, "Apa yang engkau katakan tepat waktu, Long Wu membunuhnya." Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, Putri Sinsin mengangguk tanpa ragu, lalu berkata pada Long Wu di sampingnya, "Putri, jika satu-satunya kapten penjaga terbunuh, saya khawatir. Apakah Anda ingin saya mengatakannya untuk kedua kalinya?" Setelah mendengar perintah dari Master Istana Sinsin, Long Wu tampak sedikit ragu, tetapi dia tidak menunggunya untuk berbicara. Setelah selesai berbicara, ekspresi Putri Sinsin menjadi sangat dingin. Bab 483 Pakar Tersembunyi. Apakah Anda ingin saya mengatakannya untuk kedua kalinya? Suara Putri Sinsin tiba-tiba menjadi dingin, dan ada sedikit kedinginan di mata lembut buku itu. Ini bukan lagi pertanyaan, tapi perintah. Keharusan mutlak. Tuanku, selamatkan hidupku, tuanku, selamatkan hidupku. Penjahat itu pasti akan mengubah masa lalunya dan memperlakukan budaknya dengan baik di masa depan, dan dia tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Melihat sesuatu yang buruk terjadi, kapten penjaga jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk, dan merangkak di depan Long Wu memeluk pahanya. Dia memohon dengan air mata di seluruh wajahnya. Bawahan mematuhi perintah. Meskipun Long Wu tidak ingin membunuh kapten penjaga saat ini, dia tidak berani melanggar perintah Putri Sinsin. Pedang di tangannya berkilat lagi, dan dengan semburan darah, penjaga Long telah sama seperti saudaranya, dipenggal dan tak bernyawa.
Melihat pemandangan di depan mereka, para prajurit dan penjaga yang berdiri rapi di depan Xing Jue dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Xing Jue adalah seorang budak yang mereka bunuh beberapa hari yang lalu. Sekarang dia telah menjadi orang berbahaya yang bisa mengendalikan Putri Xinxin. Selama dia mengucapkan sepatah kata pun, tidak ada yang bisa menyelamatkan nyawanya. Pada saat ini, mata mereka pada Xing Jue telah benar-benar berubah. Dari kebingungan dan kecurigaan sebelumnya menjadi ketakutan, seperti melihat setan haus darah, Yan Luo yang mendominasi hidup mereka. Xing Jue, tidak apa-apa membunuh kapten penjaga, tapi siapa yang akan mengendalikan kamp budak besar ini? Setelah memenggal kepala kapten penjaga, Long Wu mengalihkan pandangannya yang sedikit kesal ke Xing Jue, jelas dia sangat tidak puas dengannya. Mendorong Putri Xinxin untuk membunuh kapten sebagai hukuman. Sederhana. Bukankah mudah untuk memilih seorang kapten dari begitu banyak penjaga? Melecehkan para budak bahkan lebih, mereka tidak akan tahu bahwa para budaklah yang tidak beruntung pada saat itu. Jadi, saya pikir cara terbaik adalah memilih beberapa perwakilan di antara para budak dan mengirimi mereka simbol komunikasi, dan biarkan mereka memantau setiap gerakan tentara dan penjaga. Jika tentara berani tunduk lagi, para budak dapat menggunakan simbol komunikasi untuk melaporkan. Pada saat itu, kami dapat mengirim seseorang kembali untuk menangani kelompok tentara dan penjaga ini. Mengenai pertanyaan Long Wu, Xing Jue sama sekali tidak menganggapnya serius, dan dengan tenang menyatakan sudut pandangnya. Omong kosong, sejak zaman kuno, tentara selalu mengawasi budak, bagaimana mungkin ada budak yang mengawasi tentara? Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, Long Wu tiba-tiba marah dan menolak dengan keras. Saya pikir engkau benar. Anda harus membiarkan para budak mengawasi tentara dan penjaga, dan hanya itu. Setelah kata-kata Long Wu jatuh, Palace Master Xinxin di samping sangat mendukung Xing Jue, dan bahkan mengeluarkan beberapa token aneh dan menyerahkannya kepada Xing Jue. Ini bukan jimat komunikasi tetapi perintah komunikasi. Item yang dapat langsung menyampaikan informasi lebih maju dari token Yufeng dari Pavilion Yufeng dan token Shura dari Aula Shura. Tetapi pada saat ini, Long Wu secara alami tidak banyak bicara, dia hanya bisa terus menatap Xing Jue dengan rumit, baik kebencian dan cemburu, berharap dia bisa menggigit Xing Jue sampai mati. Melihat ini, Xing Jue tidak ragu-ragu, dia berpura-pura memberi hormat kepada Tuan Istana Xinxin, lalu pergi untuk memilih beberapa lelaki tua dari antara para budak, dan memberi mereka perintah komunikasi. Pada saat ini, meskipun para prajurit dan penjaga di kamp budak sangat membenci Xing Jue, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun, lagi pula, mereka beruntung bisa menyelamatkan hidup mereka saat ini. Siapa yang membiarkan hukuman ini benar-benar membawa karakter menakutkan seperti Putri Xinxin, yang merupakan Putri Xinxin, tetapi permata di telapak tangan Kaisar saat ini, selama dia mengucapkan sepatah kata pun, belum lagi mereka, bahkan jika mereka adalah tokoh tingkat umum. Saya khawatir mereka akan kehilangan akal. Tuan Muda Xing. Dan tepat setelah Xing Jue memilih para budak dan mengatur segalanya, para budak wanita yang memurnikan batu suci bersamanya berjalan menuju Xing Jue di bawah kepemimpinan prajurit itu. Saudari, di mana Senior Buchen? Tetapi melihat kelompok wanita itu, Xing Jue tidak dapat menahan keterkejutannya dan bergegas menemui mereka. Tuan Muda Xing, Senior Buchen sudah pergi. Ini adalah surat yang dia tinggalkan untukmu. Melihat pertanyaan Xing Jue, seorang wanita menyerahkan catatan kusut kepada Xing Jue. Teman kecil Xing Jue, saya suka bepergian, saya tidak suka hidup sendiri. Menjadi budak di sini selama beberapa hari hanyalah sebuah pengalaman dalam hidup saya sebagai orang tua. Saya beruntung bertemu Xing Jue, seorang lelaki tua. Senang, jika ada takdir, sampai jumpa di masa depan. Buchen Senior, siapa kamu? Ada deretan rapi karakter yang tersisa di catatan, jelas ditinggalkan oleh Buchen itu, dan setelah membaca tulisan tangan di itu, Xing Jue tidak dapat menahan keterkejutannya, karena pada saat ini Xing Jue tahu bahwa apa yang menyegel daratan dan apa yang gagal dalam penilaian adalah semua kebohongan yang dibuat oleh Buchen, pengalaman hidup. Dan memikirkan berbagai hal tentang senior Buchen, Xing Jue merasa bahwa dia tidak dapat diduga, dapat dilihat bahwa dia pasti ahli di luar dunia, jika tidak, tidak mungkin melepaskan cincin rantai sendirian, datang dan pergi secepat mungkin. Seperti yang dia katakan, dan dengan mudah membuka segelnya. Benege.
Apakah pengaturannya sudah selesai? Bisakah kita pergi? Tepat ketika Xingjue menghela nafas karena bertemu dengan pertapa seperti itu, di belakangnya terdengar panggilan suara manis Putri Xinxin. Berbalik dan melihat, gadis kecil yang lucu ini melambai padanya, sepertinya dia sudah cukup tinggal di sini saat ini, dan tidak sabar untuk pergi. Setelah itu, Xingjue melonggarkan semua cincin perbudakan para budak wanita ini. Bagaimanapun, dia dan Xingjue memiliki beberapa persahabatan. Sejak Xingjue dibebaskan, dia tidak akan membiarkan mereka terus duduk di sini sebagai budak. Dan Putri Xinxin yang lugu dan cantik, setelah mendengar tentang para budak wanita ini, menyatakan simpati yang mendalam, dan memutuskan untuk membawa mereka kembali ke kota kekaisaran untuk menjadi pelayan mereka. Dan ini membuat para wanita ini sangat bahagia. Anda harus tahu bahwa Istana Kekaisaran adalah tempat paling makmur di dinasti Starfall. Menjadi pelayan di Istana Kekaisaran jauh lebih baik daripada menjadi orang biasa. Di padang pasir yang luas, 5 monster raksasa seperti kadal dengan panjang puluhan meter bergerak maju dengan kecepatan tinggi setiap kali mereka mengambil langkah, mereka akan bergerak maju puluhan meter, dan tanah akan berguncang untuk itu. Meninggalkan di belakang jejak yang dalam jejak kaki besar yang panjangnya setengah meter dan panjang beberapa meter. Kekuatan kelima monster ini berada pada level suci perang tingkat tinggi, tetapi monster yang begitu kuat tampaknya tertahan, seperti anak anjing yang berperilaku baik, berjalan berdampingan dengan rapi, dan di tubuh mereka diikat beberapa akarnya sama tebal sebagai mulut mangkuk, bersinar dengan rantai perak dengan lampu neon. Dan titik teraksi dari rantai itu sebenarnya adalah istana yang mewah, tetapi istana ini melayang 2 meter di atas tanah, dan di atas istana, ada beberapa orang suci perang berpangkat tinggi. Lapisan Jinyi dengan hati-hati mengamati sekeliling, dan ini adalah putri istana bergerak Xinxin. Engong, kembalilah ke kota kekaisaran bersamaku. Saat ini, di istana bergerak yang mewah ini, Putri Xinxin sedang duduk di samping Xingjue, menarik lengannya dan memohon. Xinxin, lebih baik jangan panggil aku Engong, kamu tahu aku sudah memanggilmu Xinxin, kamu harus memanggilku Xingjue, kata Xingjue sambil tersenyum. Xingjue. Kelihatannya sangat sesat, kenapa aku tidak memanggilmu kakak Xingjue? Hei, Putri Xinxin menyipitkan matanya yang besar dan berair sedikit, dan tersenyum manis. Itu bagus. Melihat Palace Master Xinxin yang begitu cantik, Xingjue tersenyum dan mengangguk setuju. Lagi pula, tidak sedikit orang yang dipanggil Brother Xingjue, karena Li Xiaohan adalah orang pertama yang memanggil Xingjue saudara Xingjue. Jadi Xingjue sangat menyukai seseorang memanggilnya seperti itu. Karena itu memberinya rasa keintiman yang tidak bisa dijelaskan. Hei, saudara Xingjue, apakah kamu setuju untuk kembali ke kota kekaisaran bersamaku? Melihat janji Xingjue, Putri Xinxin menunjukkan senyum manisnya lagi. Tentu saja. Xingjue menjawab sambil tersenyum, berpikir, aku bodoh jika tidak kembali ke kota kekaisaran bersamamu. Setelah akhirnya mendapatkan pendukung murni sepertimu, aku tentu saja harus memanfaatkan kesempatan itu. Bagus, kamu dan aku kembali ke kota kekaisaran. Aku akan meminta ayahku untuk menjadikanmu seorang jenderal. Kemudian kamu dapat membunuh Sang Hong itu sendiri. Putri Xinxin menyipitkan matanya dan mulai memikirkannya. Dengan Xingjue di sisinya, dia tidak akan begitu membosankan. Putri, tidak mudah menjadi seorang jenderal. Camp Tianji terserah marsekal. Pada saat ini, Long Wu, yang iri pada Xingjue sampai ke titik kebencian, akhirnya mau tidak mau menyela. HMPH, jangan lupa, Marshal dari Camp Tianji adalah kakekku, yang paling mencintaiku, selama aku bertanya padanya, dia pasti akan setuju. Putri Xinxin berkata dengan penuh kemenangan dengan dada tegak. Puff. Mendengar ini, Xingjue hampir memuntahkan air yang baru saja dia telan di perutnya. Ayahnya adalah kaisar dinasti Starfall, dan kakeknya adalah marshal dari Camp Tianji. Keduanya adalah yang paling tokoh tertinggi dinasti Starfall, mereka semua adalah teman terdekatnya. Pada saat ini, Xingjue akhirnya mengerti mengapa mereka semua begitu takut pada Putri Xinxin, karena dia benar-benar seorang master yang tidak mampu menyinggung perasaan. Tetapi pada saat ini, Xingjue bahkan lebih gembira, karena latar belakang Putri Xinxin yang lebih kuat. Semakin menguntungkan bagi Xingjue, setidaknya membunuh bajingan Zhang Hong itu akan menjadi sepotong kue.
Putri, Marshall sudah lama mengasingkan diri dan tidak pernah meninggalkan pengasingan. Di mana kamu akan menemukannya? Longwu cemberut. Benar. Aku hampir lupa. Sejak ibuku meninggal karena sakit, kakekku mengasingkan diri tanpa melihat siapapun. Sekarang, bahkan aku sudah 3 tahun tidak melihat kakekku. Setelah mendengar kata-kata Longwu, buku Putri Sinsin wajah kecil yang tersenyum tiba-tiba menjadi sedih. Sinsin, tidak masalah. Kakak laki-lakimu Sinjue adalah juara ujian dan penilaian ini. Selama kamu membantuku menjernihkan keluhanku, aku yakin aku sendiri bisa menjadi jenderal. Melihat penampilan Putri Sinsin seperti ini, Sinjue dapat mengatakan bahwa itu pasti. Kata-kata Nagawu yang membawa kembali masa lalunya yang menyedihkan, dan kemudian dia buru-buru berkata sambil tersenyum, mencoba mengubah topik pembicaraan. Tidak, kalau begitu saudara Sinjue, dia tidak akan bisa tinggal bersamaku sepanjang waktu. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberitahu ayahku bahwa aku akan membiarkanmu menjadi pengawal pribadiku, dan kemudian aku akan menjadikanmu kapten pengawal Jinyi. Putri Sinsin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius. Paf. Tapi tepat setelah Putri Sinsin mengatakan ini, Longwu menyemprotkan seteguk teh, dan pada saat ini, wajahnya, yang sama sekali tidak tampan, sudah ditutupi dengan tampang jelek. Bab 484 Kaisar Naga Sejati. Istana bergerak Putri Sinsin sangat cepat, dan dia kembali ke kota kekaisaran hanya dalam beberapa hari. Kota kekaisaran, tempat paling makmur dari dinasti Starfall, memiliki istana yang megah, bahkan jalanannya sangat lebar, dan jalan kota kekaisaran semuanya terbuat dari emas, yang dapat digambarkan sangat mewah. Tapi kalau soal kemewahan, yang paling mewah adalah istana tempat tinggal keluarga kerajaan, istana seluas 1 juta meter persegi, dan itu hanyalah sebuah kota mandiri yang besar, tembok yang kuat setinggi 10 kaki. Istana kekaisaran penuh dengan penjaga Jinyi yang mengenakan jubah emas, penjaganya sangat ketat sehingga orang biasa tidak bisa masuk sama sekali, tetapi ini adalah tempat seperti itu, Sinjue telah masuk. Dan alasan mengapa dia bisa memasuki istana kekaisaran adalah karena identitas khusus Putri Sinsin. Setelah memasuki istana, sudah larut malam, dan Sinjue dan yang lainnya dibawa langsung ke kamar tidur tempat tinggalnya oleh pemilik istana Sinsin. Setelah semuanya diatur, Putri Sinsin tidak sabar untuk lari ke ayahnya dan pergi untuk menuntut Zhang Hong. Dan langkah Putri Sinsin ini membuat Sinjue cukup terharu, lagi pula. Dia dan Putri Sinsin baru saja bertemu secara kebetulan dan hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi Putri Sinsin sangat peduli dengan perselingkuhannya. HMPH, gadis yang mati ini kembali lagi. Jika cepat atau lambat dia tidak kembali, dia benar-benar kembali ketika Kaisar akan tidur. Betapa sialnya dia! Di istana tempat Kaisar tidur, beberapa orang berpakaian bagus wanita dengan sosok mempesona penuh amarah. Dan dia keluar dengan sedih. Mereka adalah selir yang akan menghabiskan malam dengan Kaisar malam ini, tetapi Putri Sinsin tiba-tiba membunuh mereka dan berkata bahwa dia akan memberitahu Kaisar jika dia punya kesempatan, jadi para selir ini yang akhirnya memiliki kesempatan untuk menemani Kaisar terakhir kali. Secara brutal diusir. Hus, jangan bicara omong kosong, jika Kaisar mendengarmu, kamu akan sengsara. Seorang selir buru-buru menutup mulut selir yang menghina Putri Sinsin, seolah-olah dia akan menyebabkan insiden besar. HMPH, ada apa? Itu hanya seorang gadis, tapi dia sangat disukai oleh Kaisar. Besok, aku akan melahirkan seorang gadis untuk Kaisar, dan dia akan bangga, kata selir lain dengan tidak setuju. Banyak dari selir ini mengandung spesies naga Kaisar, dan mereka semua melahirkan pangeran. Putri Sinsin adalah satu-satunya putri, jadi beberapa selir merasa bahwa karena inilah Kaisar paling mencintai Putri Sinsin. Jangan bodoh, bahkan jika kamu melahirkan 10 anak perempuan, itu tidak berguna. Kaisar tidak terlalu mencintai gadis itu karena dia adalah putri satu-satunya. Yang terpenting adalah ibunya, seorang selir mengingatkan. Sudah 3 tahun sejak dia meninggal, tetapi dia masih tidak bisa melupakannya. Apa yang baik tentang dia? Ketika dia masih hidup, dia menjadi pusat perhatian dan menikmati semua bantuan, tetapi setelah dia meninggal, dia masih menggunakan putrinya untuk mendominasi Kaisar. Ketika menyebut ibu Putri Sinsin, seorang selir tua penuh kebencian. Mulai hari ini dan seterusnya, jika kamu meninggalkan istana, jika aku melihatmu lagi,
kepalamu pasti akan jatuh ke tanah. Tetapi ketika para selir ini berbicara tentang Tuan Istana Sinsin, sebuah suara yang penuh paksaan tiba-tiba terdengar di telinga mereka, dan pada saat ini, wajah mereka semua berubah drastis. Wajah cantik mereka berubah menjadi pucat dalam sekejap, dan bahkan tubuh mereka bergetar hebat. Ayah, apa yang kamu pikirkan? Para selir di luar istana ketakutan seolah-olah kehilangan jiwa mereka. Di dalam istana, Putri Sinsin sedang duduk di samping seorang pria paruh baya, menatapnya dengan mata berkedip. Wajah tegas pria ini memancarkan keagungan yang menakjubkan, dan seluruh tubuhnya mengungkapkan udara raja, tetapi pria seperti itu berambut putih, dan hanya 3 tahun yang lalu dia masih penuh rambut-rambut hitamnya menjadi abu-abu dalam semalam hanya karena orang yang dicintainya meninggal. Dan pria yang melihat keluar istana dengan mata tajam dan marah ini adalah Kaisar Dinasti Starfall saat ini, ayah dari Putri Sinsin. "Oh, bukan apa-apa, Sinsin. Apa yang baru saja kamu katakan?" Kaisar adalah orang yang mengirimkan suara itu ke para selir sebelumnya, dan dia sangat marah di dalam hatinya, tetapi karena kata-kata Putri Sinsin, wajahnya langsung berubah. Dipenuhi dengan senyum unik dari cinta kebapakan. "Cih, ayah, kamu tidak memperhatikan apa yang dia katakan." Melihat dia baru saja mengatakan banyak hal, tetapi ayahnya tidak mendengarkan sepatah kata pun, Nyonya Istana Sinsin segera cemberut, menunjukkan ketidaksenangan. "Oh, putriku sayang, ayah terlalu lelah, tolong mengerti ayah. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan lagi? Apapun itu, ayah akan berjanji padamu, bukan?" Melihat putri kesayangannya tidak bahagia, pria yang merupakan penguasa 5 tahun ke-9 dan pria paling tinggi di dinasti Starfall ini menjadi gugup dalam sekejap. "Hei, apa katamu?" "Setuju dengan semuanya." Mendengar kata-kata Kaisar, Putri Sinsin melakukan brainstorming dan mengkonfirmasi dengan senyuman. "Tentu saja, ayah selalu menepati apa yang dia katakan padamu." Kaisar tiba-tiba menegakkan punggungnya dan berkata dengan serius. "Hei, tidak ada yang serius, hanya perintah untuk membunuh Jenderal Zhang Hong dari Camp Tianji." Putri Sinsin menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah yang tidak penting. "Apa? Zhang Hong itu menggertakmu?" Setelah mendengar kata-kata Putri Sinsin, ekspresi Kaisar menjadi galak dalam sekejap, seolah-olah selama Putri Sinsin mengangguk, dia akan segera membunuh Zhang Hong itu. Itu seperti mayat dalam 10.000 keping. "Tidak, ini seperti ini." Putri Sinsin, yang selalu polos, tidak menganggukkan kepalanya karena reaksi ayahnya. Sebaliknya, dia memberitahu ayahnya secara detail bagaimana dia akan bertemu Xinjue dan apa yang terjadi pada Xinjue. Lagi. "Oh, putriku yang baik, apakah kamu begitu yakin bahwa Xinjue tidak membohongimu?" Setelah mendengar kata-kata Putri Sinsin, Kaisar tiba-tiba tertawa karena dia curiga putrinya yang tidak bersalah telah ditipu. "Tentu." Putri Sinsin mengangguk dengan keras, dan matanya dipenuhi ketegasan. "Oke, Sinsin, saya hanya ingin mengajukan satu pertanyaan, apakah menurut Anda lebih penting bagi dinasti Starfall saya untuk menjadi dewa perang utama atau dewa perang tingkat menengah?" Kaisar bertanya lagi. "Ayah, saya pikir hukum dinasti adalah yang paling penting bagi dinasti Starfall saya. Tidak peduli siapa itu, mereka harus mematuhi hukum dan tidak melanggarnya," kata Putri Sinsin dengan serius. "Hahaha, bagus, 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 sepertinya putriku yang baik sudah benar-benar dewasa. Hari ini sangat larut, kamu bisa tidur di kamar ayah kerajaan, dan ayah kerajaan akan memerintahkan untuk memotong kartu besok." "Hong." Kaisar tiba-tiba tertawa, dan tawa hangat itu dengan jelas menunjukkan betapa bahagianya dia saat ini. Pada saat yang sama, di kamar Putri Sinsin, Xinjue sedang berbaring di loteng tinggi, menatap bintang-bintang di langit, bertanya-tanya apakah Putri Sinsin dapat berhasil. Lagi pula, Zhang Hong adalah dewa perang. "Jenderal." Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Xinjue menjadi semakin gugup. Dia mulai berjalan bolak-balik, sangat takut sang putri akan dihukum oleh Kaisar saat ini alih-alih berhasil. "Xinjue, Xinjue, siapa yang dipanggil Xinjue?" Pada saat ini, Jin Yue yang kekar tiba-tiba berlari menaiki tangga dengan tergesa-gesa, dan meneriakkan nama Xinjue sambil berlari. "Aku Xinjue, kan?" Melihat pria paruh baya kekar di depannya,
Xing Jue penuh keraguan, karena dia sama sekali tidak mengenal Jin Yue di depannya, apalagi apa yang dia diinginkan darinya. Bagus, akhirnya aku menemukanmu. Sang putri memintaku untuk memberikannya padamu. Ikutlah denganku. Setelah Xing Jue memastikan identitasnya, pria itu buru-buru mengeluarkan catatan dari sakunya dan menyerahkannya padamu. Xing Jue, dan setelah Xing Jue mengambil catatan itu, dia meraih lengan Xing Jue dan berlari ke bawah bersama Xing Jue. Kekuatan pria itu sangat kuat, dan Xing Jue tidak bisa melawan. Terlihat bahwa kekuatannya luar biasa. Dia harus menjadi dewa perang yang kuat yang jauh di atas Xing Jue. Dengan catatan Putri Xinxin meninggalkannya, Xing Jue semakin terkejut saat melihat kata-kata di catatan itu. Karena dikatakan, saudaraku, pergilah, Perdana Menteri telah mengetahui tentang Zhang Hong, jika kamu ingin memberontak, kamu lari. Dan pada catatan ini, ada noda darah, yang sebenarnya adalah nafas Putri Xinxin. Di mana sang putri, bahwa aku menemuinya, setelah membaca catatan itu, Xing Jue menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan lengan pria itu dan bertanya dengan keras. Ikutlah denganku, aku diperintahkan untuk menyelamatkanmu, jika kamu tidak pergi, itu akan terlambat. Melihat reaksi Xing Jue, pria itu tertegun sejenak, lalu mendesak dengan mendesak. Tidak, masalah ini disebabkan olehku, bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Bahwa aku menemui sang putri dengan cepat, aku tidak bisa membiarkannya kehilangan nyawanya karena aku. Xing Jue mencengkeram kerah pria itu. Sesaat, kemarahan mulai muncul di wajahnya yang tegang. Bahkan jika kamu pergi, itu tidak berguna. Pria itu tidak takut dengan kemarahan Xing Jue, tetapi berkata dengan tenang. Tidak ada gunanya, aku akan pergi, bahkan jika aku mati bersama sang putri. Setidaknya, aku akan merasa lebih baik. Xing Jue berkata dengan tegas, seolah dia sudah memutuskan untuk mati saat ini. Hahaha. Tapi tepat setelah suara Xing Jue turun, pria itu tiba-tiba melihat ke atas ke langit dan tertawa. Senyuman itu tampak bahagia dan bersemangat, tapi itu membuat Xing Jue merasa kulit kepalanya mati rasa dan hatinya tidak nyaman. Bagus sekali, nak, kamu telah lulus. Setelah itu, pria itu tersenyum dan berkata kepada Xing Jue, dan matanya penuh penghargaan. Apa? Xing Jue bahkan lebih bingung dengan apa yang dikatakan pria itu, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Om. Melihat penampilan bingung Xing Jue, pria itu tersenyum sedikit, dan melihat jubah lengannya melambai, disertai kilatan cahaya keemasan, dan jubah emas khusus Jin Yue telah hilang. Sebenarnya ada baju besi emas yang menyilaukan di tubuhnya. Baju besi emas ini adalah senjata spiritual kelas atas. Adapun tingkat harmoni, Xing Jue tidak berniat menyelidiki saat ini, karena dia sudah tertutup rapat oleh baju besi emas. 4 karakter besar di dada menarik, Kaisar Naga Sejati. Bab 485 Kematian Zhang Hong. Kaisar Naga Sejati. Itu adalah simbol yang unik, dan hanya satu orang di seluruh dinasti Xingyun yang dapat menggunakan 4 kata ini, dan itu adalah Kaisar dinasti Xingyun saat ini. Putong. Cao Min Xing Jue, beri penghormatan kepada Kaisar. Xing Jue telah mendengar tentang fakta bahwa Kaisar Naga yang asli adalah simbol khusus Kaisar, dan Xing Jue yang begitu pintar sudah memahami segalanya di depannya. Saat ini. Ini pasti ayah Putri Xinxin, yang mulia Kaisar saat ini. Dan alasan mengapa dia menyamar sebagai Jin Yue dan menyutradarai serta melakukan drama sebelumnya adalah untuk menguji Xing Jue, untuk menguji apakah Xing Jue adalah seseorang yang layak dipercaya Putri Xinxin, dan berbicara untuknya seperti ini. Hehe, benar, putriku yang bodoh kali ini telah melihat orang yang tepat. Cepat bangun. Melihat ini, Kaisar membantu Xing Jue berdiri dengan senyuman di wajahnya. Terima kasih, Yang Mulia, Xing tidak pernah berani bersikap kasar kepada orang pertama dari dinasti Starfall. Xing Jue, saya hanya ingin mengajukan satu pertanyaan. Apakah Anda ingin tinggal di kota kekaisaran, atau kembali ke Camp Tianji? Setelah mendukung Xing Jue berdiri, Kaisar bertanya sambil tersenyum. Kembali ke Kaisar, jika memungkinkan, saya lebih suka kembali ke Camp Tianji, jawab Xing Jue dengan hormat. Oke, bangunlah dimanapun kamu jatuh, kamu memiliki banyak tulang punggung. Baiklah, aku akan menunjukmu sebagai Kapten Batalion Tianji hari ini, dan ketika kekuatanmu mencapai Dewa Perang, aku akan memerintahkanmu untuk menjadi Kapten Jenderal Batalion Tianji.
Kaisar menepuk bahu Xing Jue dan berkata sambil tersenyum, jelas sangat puas dengan Xing Jue. Terima kasih, Yang Mulia. Pada saat ini, wajah Xing Jue dipenuhi dengan senyum yang lebih bersemangat. Karena Kaisar bersedia datang ke sini dan mengangkatnya sebagai Kapten Batalion Tianji, semuanya berjalan lancar dari yang dibayangkan Xing Jue. Banyak. Markas besar Camp Tianji adalah dua institusi utama dinasti keberuntungan, tetapi dibandingkan dengan kemewahan kota kekaisaran, bangunan Camp Tianji hanya memiliki satu perasaan, kokoh. Di pagi hari, ketika sinar cahaya melewati langit dan baru saja dituangkan ke bumi, sudah terdengar gelombang teriakan dari para prajurit dan penjaga di markas Batalion Tianji, mereka sedang melakukan pelatihan yang teratur. Para prajurit dan penjaga Batalion Tianji adalah pasukan sungguhan, mereka tidak mengejar kualitas individu, tetapi kekuatan tempur secara keseluruhan, oleh karena itu, selain kultivasi pribadi yang normal, ini lebih tentang pelatihan secara keseluruhan. Formasi mereka merupakan senjata tajam untuk berperang di medan perang, dibandingkan dengan para prajurit dan penjaga di kamp budak yang hanya tahu cara melecehkan budak, mereka hanyalah perbedaan antara langit dan bumi, tak ada bandingannya. Markas besar Camp Tianji memiliki istana yang sangat besar. Kedua sisi istana penuh dengan patung emas dalam baju besi dan baju besi. Ini semua adalah tentara yang telah memberikan kontribusi besar bagi Camp Tianji. Ucapkan selamat tinggal pada dunia. Dan di tengah aula utama tergantung plakat emas selebar 3 meter dan 10 meter, terukir di plakat itu 4 karakter besar, bayar loyalitas kepada dinasti. Saat ini, ada lebih dari selusin jenderal duduk di bawah plakat, masing-masing jenderal ini memancarkan aura yang luar biasa, karena mereka semua adalah pembangkit tenaga dewa perang, dan Zhang Hong, yang menyegel kekuatan Xing Jue, juga ada di sana. Faktanya, para jenderal Camp Tianji jauh lebih banyak dari itu, tetapi banyak dari mereka ditempatkan di gerbang perbatasan yang penting, dan lebih banyak lagi di kota kekaisaran, dan mereka yang ada di sini hanyalah mereka yang memimpin keseluruhan situasi Camp Tianji. Sudah cukup bagi para jenderal ini untuk menjaga Batalion Tianji. Dan di kursi pertama aula ini, ada seorang lelaki tua berambut putih, tetapi memancarkan aura yang kuat. Lelaki tua ini memiliki mata seperti Goshaok, tetapi ia hanya memiliki satu mata. Dan ini adalah jenderal dari Batalion Tianji, dewa perang tingkat menengah. Jenderal Camp Tianji ini juga berasal dari benua berdarah besi terkuat di dunia fana, tetapi tidak seperti Zhang Hong dan yang lainnya, jenderal ini adalah orang yang tidak memihak dan tidak mementingkan diri sendiri, dengan ketat mematuhi hukum militer, dan tidak pernah memihak siapapun. Oleh karena itu, para prajurit Camp Tianji menghormati dan takut padanya, bahkan Zhang Hong yang didukung oleh Perdana Menteri Wang Qiang tidak terkecuali, karena jenderal besar ini sama sekali tidak membeli Perdana Menteri Wang Qiang. Pada saat ini, jenderal besar itu mengerutkan kening dan melirik token di tangannya, sementara Zhang Hong dan yang lainnya di bawahnya memperhatikan setiap gerakannya dengan sungguh-sungguh, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun, mereka hanya bergegas maju coba tebak telah terjadi. Zhang Hong, apakah kamu mendapat masalah baru-baru ini? Tiba-tiba, sang jenderal mengangkat kepalanya perlahan, dan menatap tajam ke arah Zhang Hong yang duduk di bawah. Kembali ke jenderal, jenderal terakhir telah tinggal di markas secara teratur, dan tidak pernah pergi, jadi bagaimana dia bisa menimbulkan masalah? Zhang Hong, yang sedang memikirkannya, tidak bisa menahan diri untuk melompat dalam hatinya. Ketika dia mendengar pertanyaan sang jenderal, karena dia tahu itu pasti orang itu. Apa yang tertulis tentang dia di perintah militer? Itulah mengapa sang jenderal menanyakan pertanyaan ini, tetapi dia tidak dapat memikirkan kesalahan apa yang telah dia lakukan. Lagi pula, dia melakukan terlalu banyak hal seperti eksekusi. Apakah kamu pergi menonton ujian dan penilaian bulan lalu? Apakah ada seorang anak bernama Xing Jue yang memenangkan hadiah pertama dalam ujian, tetapi disegel olehmu dan direduksi menjadi budak? Jenderal itu tiba-tiba menyipitkan matanya sedikit, tanya lagi dengan senyum aneh itu. Tidak apa-apa, juara ujian terakhir adalah Hao Yan dari benua darah besiku. Jenderal, kau tahu itu. Pada saat ini, kulit Zhang Hong berubah drastis, dan jantungnya yang sangat gelisah mulai berdetak sangat kencang, karena dia sudah tahu apa sang jenderal bermaksud menimbulkan masalah, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi masalah eksekusi.
Tetapi pada saat ini, dia tidak dapat membiarkannya berpikir tentang bagaimana masalah ini terungkap, karena dia harus mencoba yang terbaik untuk mengklarifikasi bahwa jika tidak dapat dihindari untuk menghukumnya dengan metode jenderal besar ini. Oh, Zhang Hong, apa yang Anda ingin saya katakan tentang Anda? Saya sudah lama menyarankan Anda untuk menjauh dari Wang Qiang. Orang ini memiliki niat buruk dan akan memengaruhi masa depan dinasti Starfall saya, tetapi Anda tidak mendengarkan. Saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan Wang Qiang itu dan menekan orang-orang di dunia fana. Hari ini, saya akan memberitahu Anda sendiri, lihat sendiri. Saat berbicara, Jenderal melambaikan jubah lengannya, dan token di tangannya meledak, seberkas cahaya ditembakkan, dan cahaya melonjak dalam bentuk kipas, dan barisan karakter besar tiba-tiba muncul di atas cahaya. Ini. Ketika Zhang Hong melihat font melayang di udara, dia bahkan lebih terkejut, karena dia menemukan bahwa itu benar-benar menulis proses menjebak Xing Jue, dan memerintahkan jenderal untuk segera mengeksekusinya. Tetapi orang itu siapa yang akan membuat pesanan selanjutnya adalah Kaisar saat ini. Pada saat ini, tangan Zhang Hong mulai bergetar hebat, dan getaran itu terus menyebar, dan segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia benar-benar mati rasa, karena dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Fakta. Dia tidak tahu bagaimana manusia biasa seperti Xing Jue akan menyampaikan berita itu kepada Kaisar saat ini, dan dia bahkan tidak tahu mengapa Kaisar memerintahkan dia untuk dieksekusi untuk manusia biasa. Batalion Tianji, dibandingkan dengan Xing Jue, hanyalah perbedaan antara langit dan bumi, tidak ada perbandingan. Zhang Hong, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Tetapi pada saat ini, suara dingin sang jenderal tiba-tiba terdengar, seolah-olah hukuman sebelum kematian membuat Zhang Hong sangat bingung. Jenderal, Anda harus mempercayai saya. Seseorang pasti telah bersalah kepada saya. Dalam hal ini, saya akan memberitahu Perdana Menteri tentang hal itu, dan dia akan membuktikannya untuk saya. Ya. Ketika suara dingin sang jenderal memasuki gendang telinga Zhang Hong, dia sudah tahu ada yang tidak beres, jadi dia buru-buru mengeluarkan perintah komunikasinya, dan sementara berbicara, dia mulai mengomunikasikan situasi saat ini melalui perintah komunikasi kepada Perdana Menteri. Yang menginginkan orang ini yang berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang di dinasti Starfall saat ini, untuk memaafkannya dan menengahi. Mengenai tindakan Zhang Hong saat ini, sang jenderal tidak menghentikannya. Meskipun dia tahu bahwa tindakan Zhang Hong ekstrim, tetapi bagaimanapun, dia juga anggota benua berdarah besi. Masih ada peluang, dan itu bisa hanya dimenangkan oleh Zhang Hong sendiri. Setelah menyampaikan situasi saat ini kepada Perdana Menteri, Zhang Hong dengan erat memegang token di tangannya yang gemetaran, menunggu tanggapan Perdana Menteri, dan pada saat ini, bagi Zhang Hong, waktunya begitu lama, tetapi hanya sesaat. Dia sepertinya menderita selama beberapa tahun. Hei, tapi saat ini, sang jenderal yang duduk di atas tiba-tiba menghela nafas. Dan helaan napasnya membuat semua mata orang yang hadir kembali tertuju padanya. Zhang Hong, kamu bisa lihat sendiri. Tiba-tiba, perintah komunikasi di tangan sang jenderal melayang lagi, disertai seberkas cahaya, dan beberapa karakter besar muncul di depan mata semua orang. Dan pada saat ini, ketika semua orang yang hadir melihat karakter besar ini, mereka semua terkejut, dan mata Zhang Hong semakin melebar, wajahnya penuh dengan kebodohan, dan dia tidak dapat mempercayai fakta di depannya. Karena pada karakter besar, dikatakan, bunuh Zhang Hong, dan pemakarsa perintah ini sebenarnya adalah Perdana Menteri saat ini, Wang Qiang, yang ingin dimintai bantuan oleh Zhang Hong. Woos! Tiba-tiba, tubuh Zhang Hong tiba-tiba berbalik, berubah menjadi tabung aliran dan melesat keluar aula. Dia sebenarnya ingin melarikan diri. Paf! Tetapi pada saat ini, saya melihat lengan baju sang jenderal bergoyang tiba-tiba, dan gas merah tua meledak. Gas ini seperti pisau, dan dengan cepat melesat ke guntur. Dalam sekejap mata, itu berasal dari leher Zhang Hong, lintas departemen. Tidak ada darah yang berterbangan, tidak ada mayat, hanya bekas pisau merah, dan ekspresi Zhang Hong yang bingung dan tidak dapat dipercaya. Tetapi pada saat ini, dia telah memotong semua vitalitas dan mati sepenuhnya. Hanya saja sampai dia meninggal,
dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, mengapa dia hanya menyinggung seorang manusia yang sangat tidak mencolok di matanya, dan dia akan dibunuh jika dia dijatuhi hukuman mati. Bab 486 Keputusan Kekaisaran tiba. Sudah beberapa hari sejak Zhang Hong meninggal, hanya berita kematian Zhang Hong, selain para jenderal yang berada di markas batalion Tianji hari itu, hanya Xing Jue, Kaisar, Putri Xin Xin, dan Perdana Menteri Wang Qiang, yang menerima panggilan bantuan Zhang Hong dan memohon kepada Kaisar tetapi dikritik keras oleh Kaisar. Tahu bahwa tidak ada seorang pun di kamp Tianji yang tahu. Saat ini, di kamp Tianji cabang Tianzi tempat Xing Jue berpartisipasi dalam ujian dan penilaian. Seorang lelaki tua sedang melihat karakter yang melayang di udara dan mengerutkan kening, dan ini adalah salah satu kapten batalion Tianji, Hao Zhen dari benua berdarah besi. Bang! Bodoh sekali, sebagai kaisar, dia tidak mengelola kota kekaisaran dengan benar, tetapi dia benar-benar mengulurkan tangannya ke kamp Tianji. Tiba-tiba, Hao Zhen tiba-tiba berdiri, dan pada saat yang sama telapak tangannya jatuh tiba-tiba, dan kekuatan yang kuat mengguncang tubuhnya, meja batu di sebelahnya terguncang menjadi semburan bubuk, dan wajahnya sudah dipenuhi amarah. Saat ini, para kapten di bawah mereka hanya menundukkan kepala ketakutan, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Karena font yang melayang di udara adalah perintah yang disampaikan oleh Jenderal Kamp Tianji. Isi perintahnya adalah bahwa Kaisar menunjuk seorang kapten umum dan mengirimnya ke cabang batalion Tianji ini. Dia sudah bergegas ke sini beberapa hari yang lalu, dan dia mungkin akan tiba hari ini. Awalnya, sejak Zhang Hong datang ke sini hari itu, Lei Xing dari benua Guntur dan Li Zong dari benua Piao Miao telah sepenuhnya ditekan olehnya. Meski keduanya masih menyandang gelar kapten kepala, mereka berada di cabang batalion Tianji. Dia benar-benar kehilangan kualifikasi untuk berbicara, dan hanya bisa membiarkan Hao Zhen menelepon dan berubah, memanipulasi sesuka hati, seperti budak, dan telah dihina sepanjang waktu. Dan mengetahui bahwa orang-orang kuat dari benua Guntur dan benua Piao Miao yang berada di kota kekaisaran semuanya dipenjara oleh Kaisar, dan setelah Wang Qiang dari benua darah besi duduk di posisi Perdana Menteri, mereka berdua tidak berani melawan lagi. Dan sekarang kapten dan penjaga lain dari dunia fana tidak berani melawan benua darah besi lagi, karena mereka tahu bahwa, setidaknya di kamp Tianji, benua darah besi telah menjadi tuannya, selama mereka ingin menyelamatkan hidup mereka hanya bisa membiarkan benua darah besi orang-orang dibantai. Jadi, sekarang Hao Zhen telah menjadi bos sebenarnya di cabang batalion Tianji ini, tetapi dia tidak menjadi bos selama beberapa hari, dan sekarang atasannya benar-benar mengirim kapten lain. Dan itu dipilih langsung oleh Kaisar, yang menunjukkan betapa kuatnya kapten di belakang panggung. Lagi pula, bahkan jika Hao benar-benar memiliki Zhang Hong di belakangnya, dan Zhang Hong memiliki Wang Qiang di belakangnya, bahkan jika posisi Perdana Menteri Wang Qiang lebih tinggi daripada Kaisar, posisinya sebagai bos pasti akan terguncang, jadi dia akan melakukannya. Secara alami menjadi seperti ketidaksenangan ini. Lei Xing, Li Zong, kenapa kalian berdua menundukkan kepala? Apakah kamu menonton leluconku? Tiba-tiba, Hao Zhen menatap penuh amarah pada Lei Xing dan Li Zong di bawah. Hao Zhen, apa hubungannya ini dengan perintah jenderal dan kita berdua? Bahkan jika kamu merasa kesal, kamu harus berdebat dengan jenderal dan kaisar, dan kamu ingin melampiaskan amarahmu padaku? Dengan dirinya sendiri, emosinya selalu mudah tersinggung, dan dia telah menahan guntur Hao Zhen untuk waktu yang lama, tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan sangat tidak senang. Hehe, Kaisar baru saja mengirim seseorang, jadi kamu memiliki kepercayaan, bukan? Beranikah kamu melawanku? Lebih baik berikan kepada saya. Biarkan saya membersihkan posisi saya, jangan lupa apa yang dikatakan Jenderal Zhang Hong di awal, selama saya mengucapkan sepatah kata pun, saya dapat menurunkan Anda menjadi budak kapan saja, dan menjadikan semua orang di benua Guntur menjadi budakku. Hao Zhen, yang ingin melampiaskan amarahnya padanya, bahkan lebih marah lagi. Kamu. Setelah mendengar kata-kata Hao Zhen, wajah Lei Xing berubah drastis. Zhang Hong memang mengatakan ini ketika dia pergi. Jika dia tidak takut setelah dia pergi, para prajurit dan penjaga benua petir akan diganggu itu bahkan lebih buruk. Lei Xing telah pergi dari sini sejak lama, tapi sekarang dia hanya bisa menanggung penghinaan. Lei Xing, kamu baru saja menamparku di depan begitu banyak orang, yang membuatku kehilangan muka.
Tidak, 3 dalam beberapa hari, semua prajurit dan penjaga di benua Guntur tidak diizinkan menggunakan batu suci untuk berkultivasi, apalagi makan. Melihat kata-katanya sendiri, dia menghentikan Lei Xing. Hao Shen berkata dengan dingin. Hao Shen, jangan pergi terlalu jauh. Tetapi sebelum Lei Xing dapat berbicara, seorang kapten tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah Hao Shen dan berteriak, dan Kapten Yang Bin inilah yang mengirim surat undangan ke Xing Jue. Dia juga anggota benua Guntur. Wos. Tapi setelah Yang Bin mengatakan ini, dia melihat tubuh Hao Shen bergetar, dan dia telah menghilang, dan ketika dia muncul kembali, telapak tangannya seperti cakar elang yang kuat, dengan kuat menggenggam tubuh Yang Bin di atas leher. Wow! Hao Shen adalah santo pertempuran tingkat tinggi, dan Yang Bin hanyalah santo pertempuran tingkat menengah. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menahan serangan Hao Shen. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya ditekan oleh Hao Shen, dan wajahnya tertekan. Sangat merah sampai aku tidak bisa bernafas. Jika ini terus berlanjut, jiwaku akan segera keluar dari tubuhku dan kehilangan tubuhku. Hao Shen, jangan mempersulit Yang Bin, aku hanya akan menampar diriku sendiri. Melihat Yang Bin yang memerah dan bersenandung terus-menerus, Lei Xing, yang selalu keras kepala, berkompromi lagi. Senior Lei Xing, tidak. Melihat Lei Xing benar-benar berkompromi karena dia, Yang Bin merasa sangat bersalah, tetapi pada saat ini dia bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas, jadi dia hanya bisa melihat Lei Xing tanpa daya. Matanya terpejam, penuh rasa bersalah dan penyesalan. Pada saat ini, kecuali Hao Shen itu dan orang-orang dari benua darah besi dengan segala macam senyum puas di wajah mereka, yang lain semua menundukkan kepala, tidak tahan melihat seorang lelaki tua seperti Lei Xing menampar dirinya sendiri. Sebenarnya, mereka sudah cukup lama dengan kekejaman Hao Shen, tetapi karena Jenderal Zhang Hong berada di atasnya, dan Perdana Menteri Wang Qiang berada di atas Jenderal Zhang Hong, seorang kapten kecil seperti mereka tidak berani melawan sama sekali. Hei, apa yang kamu lakukan? Ini sangat hidup. Tapi saat Lei Xing perlahan mengangkat telapak tangannya dan hendak memukul wajahnya, suara yang keras dan kuat tiba-tiba terdengar di luar aula utama, dan dia tampak menyenangkan di depan mata. Mata saya melihat seorang pemuda berjalan perlahan ke aula. Wajah pria itu tampan namun halus, tubuhnya tinggi dan kurus, dan seluruh tubuhnya memancarkan suasana cerah pada saat ini. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berjalan santai ke aula sambil mengamati kerumunan. Hah! Dan ketika semua orang melihat orang ini, mereka bahkan lebih terkejut, karena ini sebenarnya adalah hukuman karena diturunkan menjadi budak oleh kekuatan penyegelan Zhang Hong setelah begitu menonjol dalam ujian dan penilaian beberapa hari yang lalu. Xing Jue, anakmu tidak mati? Hao Shen bahkan tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat Xing Jue, yang penuh energi dan semangat. Masuk akal bahwa kekuatan Xing Jue disegel dan dilemparkan ke budak gelap di camp. Dia pasti disiksa, bahkan jika dia tidak mati, dia akan cacat. Tapi sekarang dia muncul di depannya dengan postur seperti itu, dia tidak bisa terkejut, bukan hanya dia, tapi hampir semua orang yang hadir telah melihat Xing Jue dan menyaksikan apa yang terjadi hari itu, jadi pada saat ini, ekspresi wajah mereka juga penuh keterkejutan dan kebingungan. Kamu belum mati, bagaimana aku bisa mati? Xing Jue tersenyum tipis dan menatap Hao Shen dengan pandangan menghina. Oke, karena kamu kembali untuk mencari kematian, maka aku akan melakukannya untukmu. Wos! Melihat tatapan menghina Xing Jue, Hao Shen, yang sudah membenci Xing Jue sampai ke tulang, bahkan lebih marah, dan melihat langkah kaki bergerak maju begitu dia melangkah, dengan kecepatannya yang seperti angin telapak tangan yang kuat menampar Xing Jue. Tapi Xing Jue mencibir serangan Hao Shen, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Saya melihat kakinya terbuka lebar, dan dia berdiri kokoh di tanah dalam posisi kuda. Dengan sedikit gerakan pikirannya, kekuatan jiwa gelap yang agung di tubuhnya meledak, seperti tornado gelap dengan Xing Jue sebagai pusatnya menyapu. Boom! Jiwa meletus, dan kekuatan yang meletus dalam sekejap bisa membuat Xing Jue memiliki efek mendominasi tubuh. Dan Xing Jue stabil seperti gunung Tai di tempat yang sama. Telapak tangan Hao Shen tidak hanya gagal melukai Xing Jue Ban Hao, sebaliknya, itu diterbangkan oleh Xing Jue.
dan akhirnya dimuat ke sudut dinding yang kokoh di aula utama dengan malu, kekuatan yang kuat menjatuhkan dinding yang terpesona ke dalam retakan yang dalam. Orang suci pertarungan tingkat menengah? Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Hao Shen sedang berbaring di bawah sudut dinding karena malu, tetapi dia dikejutkan oleh aura yang dipancarkan oleh Xingjue, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura yang dipancarkan oleh Xingjue sebenarnya adalah seorang suci perang tingkat menengah. Anda harus tahu bahwa beberapa saat yang lalu, Xingjue masih merupakan kekuatan suci perang tingkat rendah, tetapi dia sebenarnya dipromosikan menjadi suci perang tingkat menengah dalam waktu kurang dari sebulan. Kecepatan kultivasi yang begitu cepat sungguh sulit dipercaya. Bukan hanya dia, semua orang yang hadir saat ini telah menemukan kekuatan Xingjue yang sebenarnya. Meskipun hanya seorang suci perang tingkat menengah, mereka semua terkejut karenanya. Demikian pula, saya tidak percaya bahwa Xingjue dapat berlatih begitu cepat. Anda harus tahu bahwa Haoyan, yang dikalahkan oleh Xingjue, sekarang membutuhkan sejumlah besar batu suci berkualitas tinggi untuk kultivasinya, dan sekarang dia baru saja menyentuh tepi santo pertempuran tingkat menengah, dan itu akan memakan waktu setidaknya sebulan untuk menerobos. Dan Xingjue sebenarnya bisa sangat cepat, dia tidak bisa mempercayainya, dan dia tidak bisa mempercayainya. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa hanya butuh 10 hari bagi Xingjue untuk menembus dari tingkat dasar ke tingkat tinggi, maka mereka akan merasa malu setelah berkultivasi selama puluhan tahun untuk mencapai tanah mereka saat ini. Hao Shen, tanpa alasan, Anda menembak Yang Mulia, Kapten Batalion Tianji yang dipilih langsung oleh Kaisar. Apakah Anda bersalah? Tetapi ketika semua orang dikejutkan oleh kecepatan kultivasi Xingjue, Xingjue tiba-tiba mengeluarkan gulungan kuning emas. Dan ketika semua orang melihat gulungan ini, mereka semakin terkejut, karena hanya ada satu orang di seluruh dinasti Starfall yang dapat mengeluarkan gulungan seperti itu, dan itu adalah Kaisar saat ini, dan gulungan ini disebut Dekrit Kekaisaran. Lihat sendiri. Xingjue tersenyum sedikit pada ekspresi tertegun dari kerumunan, dan kemudian melambaikan jubah lengannya, dan gulungan dekrit kekaisaran yang diukir dengan naga dan burung phoenix yang dicat perlahan dibuka di udara, dan sejak itu barisan dari konten yang ditulis secara pribadi oleh Kaisar juga disajikan dengan jelas di depan mata semua orang. Dengan berkah surga, Kaisar memanggil dan berkata, mulai hari ini, Xingjue akan ditunjuk sebagai kepala batalion Tianji dan dipindahkan ke cabang Tianzi di Camp Tianji. Mulai sekarang, cabang Tianzi di Camp Tianji akan dikelola sepenuhnya oleh Xingjue. Siapapun yang berani menentang Xingjue urutan keputusan akan ditangani oleh hukum militer. Bab 487 Shang Fang Baoling. Dekrit kekaisaran yang ditulis oleh Kaisar ditempatkan di depan mereka. Pada saat ini, semua orang di aula melihat langsung ke dekrit kekaisaran, merasakan hati mereka terkejut dan jiwa mereka bergetar. Dekrit kekaisaran ditulis oleh Kaisar sendiri, dan dekrit kekaisaran ini sebenarnya ditulis untuk penghakiman. Semua orang tidak tahu apa yang telah dialami Xingjue, mereka semua menebak apa yang terjadi pada Xingjue, tetapi bagaimanapun mereka menebak, mereka semua jelas mengetahui fakta yang tak terbantahkan saat ini, yaitu, Xingjue sekarang adalah Jue. Memiliki hubungan dengan Kaisar saat ini, dan itu bukan hubungan yang dangkal. Hao Shen, Anda menembak saya sebelumnya, saya bisa melepaskannya, tetapi Anda menembak Yang Bin tanpa alasan, dan mengancam senior Lei Xing untuk menampar dirinya sendiri. Perilaku Anda telah melanggar hukum militer Camp Tianji saya, dan saya akan membebaskan Anda dari tuduhan, sekarang. Apakah Anda keberatan diturunkan pangkatnya menjadi panglima tertinggi? Xingjue berkata dengan ringan, menatap Hao Shen yang terkejut. HMPH, jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan untuk memimpin di sini? Bos lelaki tua itu adalah Jenderal Zhang Hong, kecuali dia memecatku, jika tidak, lelaki tua itu tidak akan mengikuti siapapun. Melihat bahwa Xingjue ingin mengeluarkannya dari posisinya, Hao Shen berteriak dengan ketidakpuasan di wajahnya. Hahaha, Zhang Hong. Aku lupa memberitahumu, baru beberapa hari yang lalu, Zhang Hong dipenggal atas perintah Kaisar. Menekan sarjana nomor 1 dalam ujian dan menurunkannya menjadi budak sudah cukup baginya untuk menjadi membunuh atau melukai 100 kali, atau 1000 kali, tetapi sayang sekali dia hanya memiliki 1 nyawa. Hao berharap bahwa Hao tidak akan menjalani hukumannya, dan kemudian dia tertawa, dan senyumnya penuh dengan kesombongan, dan kesombongannya berasal dari kepercayaan Kaisar kepadanya.
Apa? Zhang Hong dipenggal. Begitu kata-kata Xing Jue keluar, itu menyebabkan keributan di antara kerumunan. Zhang Hongna adalah Jenderal Batalion Tianji, dan posisinya tidak rendah. Yang terpenting adalah di belakangnya adalah Wang Qiang, yang populer di dinasti Perdana Menteri, tetapi orang seperti itu sebenarnya dipenggal oleh Kaisar, dan jelas, itu karena eksekusi. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Aku tidak percaya, Xing Jue, jangan membuatku takut dengan kata-katamu. Zhang Hong adalah Jenderal Camp Tianji, dia adalah dewa perang yang kuat, dan Kaisar akan bunuh dia jika kamu baru saja mengatakannya. Dibandingkan dengan Jenderal Zhang Hong, bagaimana menurutmu? Apa itu? Tetapi dibandingkan dengan keterkejutan orang lain, Hao Zhen meraung lebih keras, jelas dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Xing Jue. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya ke markas Batalion Tianji, tapi aku tidak tahu apakah orang sepertimu akan memberitahumu. Lagi pula, ini adalah rahasia militer, harus memberitahu. Ayolah, Kaisar sudah tahu bahwa seseorang akan melanggar perintah saya, jadi dia secara khusus memberi saya Shangfang Baoling ini. Dengan Shangfang Baoling di tangan, siapapun yang menolak untuk mematuhi hukuman saya adalah orang yang tidak mematuhi Kaisar, dan dia akan melakukannya dieksekusi sesuai dengan hukum. Hao benar-benar bertanya. Xing Jue merentangkan tangannya, tersenyum sedikit, dan kemudian memutar pergelangan tangannya, sebuah token emas muncul di tangannya. Meskipun token ini berwarna emas, itu tidak terbuat dari emas, tetapi emas dan besi suantian. Dalam hal token ini, itu adalah senjata spiritual, tetapi fungsi utamanya bukanlah kekuatan yang dikandungnya. Itu adalah keagungan dan kemampuan untuk secara langsung menghubungi Kaisar. Karena ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para pahlawan dinasti saat ini, Shangfang Baoling. Dan orang-orang yang memiliki Shangfang Baoling semuanya adalah orang-orang berpangkat tinggi dan berkuasa. Saya akan memberi hormat kepada Tuan Xing Jue. Tiba-tiba, dipimpin oleh Lei Lizong, semua orang di aula berlutut dan memberi hormat kepada Xing Jue, bahkan orang-orang dari benua bergerigi. Karena Xing Jue telah memiliki Shangfang Baoling berarti dia memegang kekuasaan hidup dan mati, dan mereka tidak berani menolak untuk menerimanya. Yang paling penting adalah bahwa Kaisar benar-benar memberi Xing Jue Shang Baoling yang begitu berharga, yang menunjukkan betapa pentingnya dia bagi Kaisar. Dari sudut pandang ini, sungguh memalukan bahwa Kaisar membunuh Zhang Hong karena Xing Jue. Seperti seharusnya. Lei Xing Senior Lizong, kamu keluar dulu. Aku masih punya sesuatu untuk dikatakan kepada Hao Zhen. Melihat penampilan kerumunan, Xing Jue berjalan ke arah Lei Xing dan Lizong sambil tersenyum, dan membantu mereka berdiri. Lei Xing dan Lizong pernah bertarung untuk Xing Jue, dan meskipun pada akhirnya mereka gagal, Xing Jue masih menyimpan kebaikan mereka berdua di dalam hatinya, jadi meskipun pangkat resminya lebih tinggi dari keduanya saat ini, Xing Jue masih memperlakukan mereka hormat. Ikuti perintahmu. Lei Lizong dengan hormat mengepalkan tinjunya pada Xing Jue, dan setelah menampar semua orang di aula, dia membawa mereka keluar dari aula, dan saat ini hanya Hao Hao yang tersisa di aula. Zhen dan Xing Jue adalah dua orang. Pada saat ini, wajah Hao Zhen pucat, matanya melotot, dan bahkan tubuhnya gemetar tak terkendali, seolah-olah dia tidak dapat menanggung semua yang ada di depannya. Dia terstimulasi, dan dia tampak ketakutan oleh arus Xing Jue. Status benar-benar kehilangan kekuatan sebelumnya. Menghadapi Hao Zhen saat ini, Xing Jue sama sekali tidak memiliki rasa waspada atau takut. Karena meski Hao benar-benar ingin melawannya, dia bisa melarikan diri dengan aman dengan kekuatan Xing Jue. Dan selama Xing Jue melarikan diri, Lei Xing, Lizong, dan bahkan kapten dan penjaga benua darah besi yang menjaga di luar akan mendengarkan perintahnya. Ketika saatnya tiba, dia akan mati karena dia ingin Hao Zhen mati. Hao Zhen, sebenarnya, jika aku ingin kamu mati, aku bisa membunuhmu segera. Apakah kamu tahu mengapa aku menahanmu? Xing Jue berjalan ke arah Hao Zhen, berlutut dan berkata dengan senyum tipis. Hao Zhen mengangkat kepalanya perlahan, menatap Xing Jue dengan mata kesal dan ketakutan, bibirnya bergetar, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Karena, aku ingin kamu melihat dan melihat bagaimana aku, Xing Jue, menginjak-injak orang-orang dari benua bergerigimu satu persatu, sampai mereka benar-benar menyerah kepadaku. Benua seperti apa?
Benua Tianwu di bagian bawah, dan jenis apakah aku, Xing Jue? Dan kamu adalah orang pertama yang diinjak olehku, tetapi kamu sama sekali bukan yang terakhir. Xing Jue menggerakkan mulutnya mencondongkan tubuh ke telinga Hao Xian, dia berkata perlahan dengan suara yang hanya Hao Xian yang bisa mendengar. Setelah menyelesaikan semuanya, Xing Jue tidak melihat ekspresi Hao Xian, tetapi dengan senyum tipis di wajahnya, dia berjalan menuju luar aula utama dengan langkah bangga. Dan saat ini di luar aula utama, Lei Xing dan lainnya sedang menunggu dia memegang kalimat, dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Tuan Xing Jue, kami telah mengatur pesta untukmu, mengapa kita tidak pergi ke sana sekarang? Melihat Xing Jue keluar, Xing Jue melangkah maju dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Meskipun dia hanya bertemu Xing Jue sekali, dia sangat mengagumi Xing Jue pada awalnya, dan apa yang telah dilakukan Xing Jue sekarang membuatnya semakin bersemangat. Dia dapat melihat bahwa Xing Jue menargetkan benua berdarah besi, dan ini bagus hal untuk Lei Xing yang telah dipermalukan secara ekstrim oleh Hao Xian hari ini. Tidak hanya Lei Xing, Li Zong, Yang Bin, tetapi juga semua orang yang hadir yang ditekan oleh benua bergerigi semuanya memiliki senyuman yang sama, dan senyuman itu secerah bunga, itu benar-benar mekar. Lao Lei Xing senior ada di sini. Ngomong-ngomong, senior, di mana Hansu dan Li Meisuan? Suruh mereka datang juga. Meskipun Hansu dan Li Meisuan hanya bergaul dengan Xing Jue selama beberapa hari, cinta Xing Jue untuk mereka perasaannya cukup baik, dan sekarang dia bangga untuk berbalik, dia secara alami tidak akan melupakan teman-teman lamanya. Oke, aku akan mengatur seseorang untuk memberitahu mereka. Melihat bahwa Xing Jue masih memikirkan Hansu dan Li Meisuan, Lei Xing tidak dapat menahan keterkejutannya, dan kemudian senyuman yang sangat menyentuh muncul di wajahnya, dan kemudian bersiap untuk mengatur tentara dan penjaga di sekitarnya untuk memberitahu mereka. Lei Xing senior, jangan repot-repot, di mana mereka? Aku akan memanggil mereka secara langsung. Melihat penampilan Xing Jue dan Lei Xing seperti ini, Xing Jue sepertinya merasa ada yang tidak beres. Tetapi memikirkannya dengan hati-hati, bahkan Lei Xing dan Li Zong orang-orang ini sangat tertindas. Hansu dan Li Meisuan pasti tidak jauh lebih baik sekarang, jadi Xing Jue memutuskan untuk bertemu langsung dengan mereka. Di Camp Tianji, selain base camp tempat tinggal para penjaga, ada istana mewah, dan ada tanda yang tergantung di masing-masing istana ini, sepadan dengan berbagai rumah besar, yang merupakan tempat tinggal penjaga tingkat kapten. Dan ada istana yang baru dibangun di Camp Tianji, istana ini disebut Rumah Hao, dan Rumah Hao ini adalah rumah besar Hao Yan, juara ujian terakhir. Di Rumah Hao, Hao Yan sepertinya baru saja menyelesaikan pelatihan, dan berjalan ke aula sambil menyeka keringat dari dahinya. Pada saat ini, dua pelayan, seorang pria dan seorang wanita, mengikuti di belakangnya. Hansu dan Li Meisuan yang berpartisipasi dalam penilaian bersama dengan Xing Jue. Kamu, ambilkan aku baskom berisi air untuk mencuci kakiku, dan gosok bahuku. Setelah duduk, Hao Yan menunjuk Hansu terlebih dahulu, lalu ke Li Meisuan dan berteriak dengan keras. Tetapi pada awalnya, Hansu dan Li Meisuan, yang penuh kesombongan dan semangat tinggi, benar-benar seperti dua pelayan yang patuh saat ini, mengikuti permintaan Hao Yan. Hao Yan memejamkan mata, sambil menikmati pijatan bahu dari telapak tangan lembut Li Meisuan, sambil menyenandungkan lagu kampung halaman yang jelek, itulah yang disebut kenikmatan, itulah yang disebut keindahan. Dan setelah beberapa saat, Hansu datang ke Hao Yan dengan sepanci air pencuci kaki yang mengepul, melihat Hao Yan menutup matanya, dia harus melepas sepatu dan kaos kaki Hao Yan dengan hati-hati, lalu memasukkannya ke dalam air panas yang baru saja Anda gunakan. Telah membawa. Wow! Kamu mencari kematian, kan? Tapi ketika kaki Hao Yan baru saja menyentuh air, dia tiba-tiba menendang, mengirim Hansu lebih dari 10 mil jauhnya, dan kemudian jatuh karena malu di tanah. Hei, bukankah ini juara ujian? Ini sangat marah. Tetapi pada saat ini, suara yang sangat mereka kenal tiba-tiba terdengar di luar aula, dan ketika mereka bertiga mengalihkan pandangan mereka keluar aula, semua orang terkejut. Bab 488 Minumlah air cucian kaki. Lusinan orang di luar aula utama berjalan ke arah mereka, dan lebih dari selusin dari mereka adalah tokoh setingkat kapten, dan bahkan dua kapten utama Lei Xing dan Li Zong ada di antara mereka, tetapi yang membuat mereka paling pria muda itulah pemimpin yang paling terheran-heran.
Karena apakah pria ini adalah Haoyan, Hansu, atau Li Meisuan, ketiganya saling mengenal dan memiliki hubungan yang dekat. Karena ini adalah hukumannya. Tapi yang mengejutkan mereka adalah Xing Jue sebenarnya mengenakan baju besi unik dari Camp Tianji saat ini, dan ada jubah merah di belakangnya. Ketika jubah itu menari dengan angin, mereka samar-samar bisa melihat tiga karakter hitam besar, Kapten. Xing Jue hari ini seharusnya menjadi budak di camp budak, tetapi dia benar-benar muncul di sini saat ini, dan menjadi kapten tim umum melihat Lei Xing dan yang lainnya tampaknya sangat menghormatinya. Ini hanyalah Haoyan. Menunggu hal-hal yang orang tidak bisa bayangkan. Tetapi dibandingkan dengan kejutan sederhana dari Hansu dan Li Meisuan, Haoyan saat ini lebih dari itu, tetapi memiliki ketakutan dan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Sekarang dia sudah mengetahui hubungannya dengan kakek dan cucu Hao Shen, dan telah menyaksikan proses Xing Jue disegel dan direduksi menjadi budak, dan dia telah menggantikan juara Xing Jue dan duduk di kursi kapten. Dan melihat sekelompok besar orang berjalan menuju aula di depannya, kakeknya Hao Shen yang paling dia andalkan tidak ada di sana, dan kapten benua darah besi semuanya tampak pucat, seolah-olah mereka telah menerima pukulan berat. Melihat Lei Xing, Li Zong dan orang-orang di benua lain yang diinjak-injak, pada saat ini, mereka semua dalam semangat tinggi dan penuh kemuliaan. Semua hal ini memberitahunya bahwa sesuatu yang besar mungkin akan terjadi. Haoyan berani, kemarilah, tangkap aku. Tepat ketika Haoyan sedang menganalisis situasi di depannya, Lei Xing tiba-tiba menunjuk ke arah Haoyan dan berteriak. Suara itu sangat keras sehingga Haoyan tidak bisa menahan rasa takut. Tubuhnya gemetar, dan pada saat yang sama, selusin kapten di belakangnya seperti anak panah yang terbang dari tali, mengerumuni Haoyan dengan kecepatan sangat tinggi, dan di antara mereka, beberapa berasal dari benua darah besi. Meskipun Haoyan sangat kuat, dia masih hanya seorang suci perang tingkat rendah. Dia tidak berdaya untuk melawan pengepungan lebih dari selusin orang suci perang tingkat menengah. Sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah ditangkap dengan kuat oleh semua orang. Lepaskan aku, apakah kamu akan memberontak? Meskipun dia sudah merasa ada yang tidak beres, Haoyan, yang terbiasa menindas orang lain, masih menunjukkan tatapan ganas, seperti harimau yang terbelenggu. Zhang menggigit dengan liar dengan taringnya yang penuh. Haoyan, kamu, Hao Shen, dan Zhang Hong telah diekspos karena menggertak Tuan Xing Jue. Kaisar saat ini tahu segalanya, dan Zhang Hong telah dieksekusi. Dieksekusi. Tapi Tuan Xing Jue murah hati, dan dia membiarkan kalian berdua tidak mati, tetapi kalian berdua masih menunggu kejahatan. Lebih baik kamu jujur denganku, atau kamu akan menderita. Lei Xing berteriak lagi. Selama percakapan, proses umum masalah tersebut disampaikan kepada Haoyan, Hansu, dan Li Meisuan. Apa? Jenderal Zhang Hong terbunuh? Setelah mendengar semua ini, dia melihat situasi di depannya. Meskipun Haoyan memiliki beberapa keraguan, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Pada saat ini, dia seperti orang yang kempis bola, benar-benar membuangnya ketika dia turun, wajahnya penuh kehilangan dan frustrasi, dan dia berhenti berbicara. Melihat Haoyan seperti itu, orang-orang di benua darah besi tidak bisa menahan perasaan sedih, sementara orang-orang di benua Guntur, benua Piao Miao, dan benua lain di alam fana penuh dengan kebencian. Hati akhirnya dilampiaskan saat ini saat berbicara. Para kapten yang memegang erat Haoyan ingin membawa Haoyan ke sel camp Tianji dan memenjarakannya. Tunggu. Tetapi pada saat ini, Xing Jue tiba-tiba melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Dan kata-kata Xing Jue yang tiba-tiba membuat semua orang terpana, dan kemudian mereka semua mengalihkan pandangan ke Xing Jue, menunggu keputusan Xing Jue. Haoyan, tolong minum baskom air basuh kaki di tanah untukku. Dengan sedikit senyum di wajahnya, Xing Jue berkata dengan ringan, menunjuk ke baskom air basuh kaki tempat Haoyan baru saja merendam kakinya. Xing Jue, jangan pergi terlalu jauh, biarkan aku minum ini, lebih baik bunuh aku. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, Haoyan menjadi semakin marah, berteriak tanpa henti sambil berjuang dengan gila-gilaan, seperti itu aku bisa, jangan menunggu untuk membunuh Xing Jue hidup-hidup. Oh, tidak masalah jika kamu tidak minum, mudah bagimu untuk mati. Tetapi jika kamu merindukan kakek tuamu, Hao Shen, yang bahkan tidak bisa mati setelah disiksa, memilih untuk tidak minum, atau memilih untuk mati. Karena Xing Jue sama sekali tidak peduli dengan raungan Haoyan, tetapi terus berbicara dengan suara netral itu.
Kamu sangat tercela. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, Hao Yan terkejut sesaat. Dia yang sebelumnya marah tiba-tiba menjadi depresi pada saat ini. Setelah mengatupkan giginya, dia menghina Xing Jue dengan sangat kasar. Jalan nada. Hahaha, tercela? Tidak peduli seberapa hina Xing Jue saya, apakah Anda tercela? Tidak peduli seberapa besar Xing Jue saya, bagaimana saya bisa pergi sejauh milik Anda? Hao Yan, saya akan memberitahu Anda hari ini bahwa saya tidak pernah mengatakan apapun tentang Xing Jue. Pahlawan macam apa aku ini, yang saleh dan tidak mementingkan diri sendiri, dan yang menyelamatkan orang biasa sebagai misinya. Sangat sederhana. Saya hanya menggunakan kekuatan saya sendiri untuk melindungi kerabat saya, kekasih saya, dan teman-teman saya, sehingga semua orang di sekitar saya tidak akan terluka, dan siapapun yang berani menyerang seseorang di sekitar saya pasti akan membayarnya. Dia kembali dengan harga 2 kali lipat. Kamu harus minum air pencuci kaki hari ini, dan kamu harus meminumnya jika kamu tidak meminumnya. Jika kamu menganggukkan kepala sekarang, aku hanya akan membiarkan kamu meminumnya sendiri. Makanan, aku melayanimu dengan air pencuci kaki, dan kakekmu yang hina, kejam, dan licik, Hao Zhen, menikmati perlakuan yang sama sepertimu selama 3 kali makan sehari. Xing Jue tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda, sambil menunjuk Hao Yan dengan jarinya, dia berteriak keras, kata-katanya begitu garang dan mengesankan bahkan Lei Xing dan Li Zong pun terkesan karenanya. Dan mata orang lain terbelalak, mereka tidak percaya bahwa beberapa hari yang lalu, seorang manusia yang datang ke Batalion Tianji untuk berpartisipasi dalam ujian dan penilaian, bahkan sekarang, hanya hukuman dari Santo Perang tingkat menengah, yang dapat memancarkan kekuatan seperti itu ayolah. Pada saat ini mereka benar-benar terpana oleh kata-kata Xing Jue. Lepaskan aku akan minum. Pada saat ini, Hao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat, menggertakkan giginya, wajahnya penuh keengganan dan kemarahan. Meskipun karakternya agak miskin, dia masih memiliki tulang punggung, dan dia masih mencintai Hao Zhen, seorang kakek. Meskipun dia baru mengenal satu sama lain kurang dari sebulan, dia telah dianggap sebagai yatim piatu sejak dia masih kecil. Tetapi dia sangat menyukainya, sebagai kakeknya, dia sangat menikmati makanan dari kasih sayang keluarga semacam ini. Lepaskan dia, melihat penampilan Hao Yan, Xing Jue berkata kepada para kapten yang dengan tegas menangkap Hao Yan. Melihat ini, para kapten segera melepaskan Hao Yan. Tata, Hao Yan perlahan berjalan menuju tempat dia duduk sebelumnya, setiap langkah terasa berat, setidaknya baginya itu sangat berat. Gudong. Hao Yan mengambil air basuh kaki yang baru saja dia rendam, dan mulai meminumnya dalam tegukan besar pada saat ini. Wajah semua orang yang membenci Hao Zhen dan Hao Yan itu disebut kebahagiaan, dan itu disebut kenyamanan di hati mereka. Mereka bisa menggambarkannya dalam satu kata saat ini, yaitu keren. Oke. Tapi ketika mereka yang membenci Hao Zhen dan Hao Yan sedang menikmati menonton, Xing Jue tiba-tiba melambaikan tangannya lagi dan berteriak keras. Ada apa? Mungkinkah satu panci tidak cukup? Kalau begitu, makan panci lain. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, Hao Yan berteriak keras. Bukan apa-apa, hanya saja kamu tidak perlu minum lagi. Menghadapi teguran marah Hao Yan, Xing Jue tidak marah sama sekali, tetapi sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum tipis. Hansu, Li Meisuan, ayo pergi, ayo makan. Aku sangat merindukanmu setelah sekian lama. Kemudian Xing Jue melambai ke Hansu dan Li Meisuan, lalu berbalik dan berjalan keluar istana. Tuan Xing Jue, bagaimana menghadapi Hao Yan ini? Melihat Xing Jue pergi begitu dia mengatakannya, Lei Xing dan yang lainnya melangkah maju dan bertanya, dan pada saat ini semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Xing Jue, menunggu hukuman Xing Jue. Dalam analisis terakhir, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Hao Yan, dan dia hanyalah boneka yang diperintahkan oleh orang lain. Adapun perilakunya yang berlebihan terhadap Hansu dan Meisuan, itu bisa dianggap sebagai akhir sekarang. Hao Yan ini mulai hari ini. Anda bisa menurunkan Hao Yan menjadi penjaga, dan Anda tidak perlu membuat masalah untuk Hao Yan dan Hao Zhen. Xing Jue menoleh dan berkata dengan ringan, tetapi hukuman ringan seperti itu adalah perintah yang tidak akan pernah berubah.
Kemudian mereka menarik Han Su dan Li Meisuan dan berjalan menuju luar Haomenshan, berbicara dan tertawa, dan setelah mereka saling melirik, mereka mengikuti langkah Xing Jue dan yang lainnya, hanya menyisakan pria yang tercengang. Kembali, Haoyan bingung. Jika Haoyan menolak untuk meminum baskom berisi air basuh kaki, Xing memutuskan untuk melakukan apa yang dia katakan dan membiarkannya minum air basuh kaki untuk makan 3 kali sehari. Tapi karena dia meminumnya, dan itu masih diminum oleh kakeknya Hao Shen, Xing Jue memutuskan untuk melepaskannya, karena Xing Jue menyukai orang-orang dengan tulang punggung. Setidaknya tidak ada orang yang bisa melepaskan harga dirinya untuk melakukan hal seperti itu demi kerabatnya sangat buruk, ada bantuan. Setelah meninggalkan Haomenshan, Xing Jue makan besar bersama Han Su, Li Meisuan, Lei Xing, Li Zong, dan Kapten Batalion Tianji, termasuk Kapten dari Benua Darah Besi. Meskipun dia memiliki kebencian terhadap Hao Zhen dan yang lainnya, bagaimanapun juga, masalah tersebut tidak boleh disangkutkan pada orang yang tidak bersalah, selama mereka tidak melakukan kesalahan serius, Xing Jue akan memperlakukan mereka sama. Menghadapi eksekusi berpikiran terbuka seperti itu, para kapten dari Benua Darah Besi itu juga mulai merasa bersalah dan menyalahkan diri mereka sendiri, tiba-tiba merasa bahwa menindas dan memandang rendah benua lain sebelumnya tampaknya merupakan tindakan yang memalukan. Makanannya sangat enak, dan anggurnya sangat enak, kecuali Kapten Benua Darah Besi yang sedikit frustrasi, Xing Jue dan yang lainnya hanya memiliki 2 kata, bahagia. Karena kerugian yang mereka derita dan penindasan yang mereka derita, semuanya telah dibayar kembali hari ini, dan semua perubahan ini disebabkan oleh satu orang, yaitu eksekusi. Bab 489 Teman Lama. Setelah pesta besar, hari sudah gelap, dan Xing Jue dan yang lainnya sangat mabuk, jadi mereka kembali ke kediaman masing-masing untuk beristirahat, dan Xing Jue tinggal sementara di Haoyan. Haomenshan, tentu saja, di saat ini, plakat Haomenshan telah digantikan oleh Xingmenshan. Namun, ini hanya tempat tinggal sementara Xing Jue. Mereka akan segera membangun istana yang unik dan mewah untuk Xing Jue di Camp Tianji cabang Tianzi sebagai tempat tinggal Xing Jue. Meskipun itu hanya gelar resmi kapten, bagaimanapun juga Xing Jue adalah kapten yang ditunjuk oleh kaisar. Dan di pagi hari berikutnya, Lei Xing, Li Zong dan yang lainnya mengumpulkan semua tentara dan penjaga cabang batalion Tianji bersama-sama, dan memperkenalkan Xing Jue kepada mereka, kapten baru, yang juga merupakan komandan baru cabang tersebut. Adapun Xing Jue, dia menjadi kapten dan menjadi pemimpin cabang ini. Namun hal itu menimbulkan banyak masalah di antara para prajurit dan penjaga. Sebenarnya nama Xing Jue sudah lama dikenal semua orang di sini. Ketika Xing Jue mengalahkan Hao Yan hari itu, banyak tentara dan penjaga melihatnya dengan mata kepala sendiri. Demikian pula, mereka juga melihat Xing Jue disegel oleh Zhang Hong dan diturunkan menjadi budak. Saya mendengarnya di telinga saya, tetapi masalah ini juga berhenti di telinga penjaga cabang ini. Sekarang Xing Jue bisa malu, dan sebagai kapten, dikatakan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kaisar. Bagi prajurit dan penjaga biasa, ini adalah hal yang mistis, dan alam Xing Jue telah menjadi sosok mitos dalam kehidupan mereka. Hati. Saat ini, di Aula Xing Fu, Li Meisuan, Han Su, Li Zong, Lei Xing dan lainnya semua ada di sini, karena Xing Jue mempercayakan Lei Xing dengan satu hal pagi ini, yaitu memintanya untuk memeriksa jiwa San dan Dugu Changi 2 orang ini. Tuan Xing Jue, kami telah menyelidiki. Kami tidak memiliki jiwa San dan Dugu Changi di sini, dan kami belum melihat mereka datang untuk berpartisipasi dalam penilaian tes. Lei Xing datang ke Xing Jue dan melaporkan. Ah, tidak ada? Senior Lei Xing, tolong ganggu Anda lagi, bantu saya mencari tahu apakah ada 2 orang ini di antara manusia yang telah memasuki dinasti Starfall saya dalam waktu 3 bulan. Setelah mendengar kata-kata Lei Xing, Xing Jue tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Naik, dan kemudian berbicara dengannya lagi. Siap, jawab Lei Xing dengan hormat. Han Su, Meisuan, kalian berdua pergi bersamaku. Setelah menjelaskan kepada Lei Xing, Xing Jue berkata kepada Han Su dan Li Meisuan sambil tersenyum, dan kemudian mereka bertiga pergi dari Tianji dengan kereta naga di Camp Tianji cabang Ying Tianzi. Kecepatan kereta kuda naga sangat cepat, apalagi dibandingkan dengan kereta kuda naga biasa yang dinaiki oleh kantor eksekusi. Tidak hanya lebih luas dan mewah,
tetapi juga jauh lebih cepat, dan ini perlakuan khusus dari Kapten. Xinjue, kemana kita akan pergi? Li Meisuan bertanya dengan rasa ingin tahu melihat kondisi jalan yang familiar melalui jendela. Temui teman lama kita sebentar. Xinjue tersenyum tipis, tetapi menjawab dengan cara yang misterius. Adapun jawaban Xinjue yang setengah tersembunyi, Hansu dan Li Meisuan saling memandang dan berhenti bertanya. Baru setelah kereta naga berhenti, mereka berdua mengerti siapa yang disebut teman lama itu, karena saat ini mereka semua adalah teman tempat mereka berhenti berada di depan Zhuangyuan Inn tempat mereka tinggal pada awalnya. Xinjue bertemu dengan kompas jiwa yang aneh di sini pada hari itu, dan roh dari kompas jiwa itu bahkan mengatakan sesuatu yang masih dirindukan Xinjue siang dan malam, yaitu tingkat jiwa, jadi Xinjue melakukannya hari ini. Jika Anda dapat membujuk penjaga toko uang itu untuk mentransfer kompas jiwa kepadanya jika Anda tidak mendapatkan kompas jiwa, Xinjue mungkin akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Meisuan, tolong bantu aku menemukan orang yang mengantarku ke kota, Paman Pang. Setelah turun dari kereta naga, Xinjue tidak bergegas masuk ke penginapan Zhuangyuan, tetapi menoleh ke Li Meisuan yang berada di sampingnya. Apakah kamu akan membawanya ke sini? Li Meisuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, jika kamu menemukannya dan menyerahkan ini padanya. Pemakan jiwa di jari telunjuk Xinjue berkedip, dan 5 karung berat jatuh ke tanah, dan semuanya adalah manik-manik batu suci. Paman Pang adalah orang pertama yang ditemui Xinjue ketika dia datang ke benua Shura, dan dia juga yang memberitahunya banyak hal. Meskipun ada hubungan khusus antara keduanya, Paman Pang memberitahunya bahwa semua ini harus dilakukan, tetapi Xinjue selalu berpikir bahwa Paman Pang adalah orang yang baik, dan dia telah mencapai sesuatu sekarang, jadi dia tidak ingin Paman Pang hidup. Seperti itu segugupnya seperti dulu, setidaknya cobalah membantunya ketika Anda memiliki kemampuan untuk membantunya. Melihat ini, Li Meisuan sudah mengerti arti Xinjue. Setelah mengangguk, dia memasukkan 5 tas besar manik-manik batu suci ke dalam gelang penyimpanan, lalu berjalan menuju kantor pemerintah daerah. Sebagai penjaga batalion Tianji, bahkan hakim pemerintah kabupaten pun harus takut padanya, oleh karena itu, sangat mudah untuk memeriksa seseorang di kabupaten ini sebagai Li Meisuan. Ayo pergi. Setelah menjelaskan kepada Li Meisuan, Xinjue menepuk bahu Hansu, lalu berjalan menuju penginapan Zhuangyuan dengan senyum penuh harapan. Zhuangyuan Inn sepopuler sebelumnya. Penginapan ini penuh dengan manusia berbakat dari semua benua. Saat ini, mereka berkumpul di aula utama untuk melakukan kompetisi jiwa yang mereka mainkan sebelumnya, dan hal yang digunakan secara alami adalah kompas jiwa, yang bahkan diimpikan oleh Xinjue. Lihat, itu penjaga dari batalion Tianji. Ini sebenarnya Kapten. Apa yang Kapten lakukan di sini? Ini adalah tembakan besar di batalion Tianji. Seharusnya ada di sini untuk mengunjungi bos Qian, kan? Wow, aku tidak menyangka kaptennya begitu muda dan tampan, oh tidak, aku jatuh cinta padanya. Tapi ketika Xinjue dan Xinjue masuk ke aula, mereka langsung menarik perhatian manusia itu. Mendengar ini saat ini, mereka semua menatap Xinjue dua dengan saksama. Di mata mereka, ada kecemburuan, kerinduan, dan ketakutan. Sebagian besar wanita bahkan mengagumi Xinjue. Wajah mereka yang tersenyum seperti bunga membuat orang tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi untuk gadis-gadis ini yang jauh lebih tua dari Xinjue bahkan tidak menatap lurus ke arah mereka, tetapi langsung dia berjalan menuju kompas jiwa. Untuk Xinjue, itu godaan hal ini jauh lebih besar dari mereka. Tuan Xinjue benar-benar luar biasa. Anda benar-benar telah berkultivasi ke tingkat orang suci pertempuran menengah dalam waktu kurang dari sebulan, dan Anda telah mengambil posisi Kapten Batalion Tianji. Anda benar-benar tamu yang paling menonjol sejak pendirian dari Zhuangyuan Inn. Ah! Tepat ketika Xinjue dan Hansu baru saja berjalan di depan kompas jiwa, suara seorang pria paruh baya tiba-tiba terdengar dari loteng di lantai 2. Berjalan menuruni tangga perlahan. Bendahara Qian, harap tetap aman. Xinjue tersenyum, seolah melihat seorang teman lama. Heh, Tuan Xinjue, sepertinya dia tidak menyerah pada kompas jiwaku. Saat berbicara, penjaga toko Qian berjalan ke arah Xinjue, dan saat ini dia sudah menebak niat Xinjue. Haha, orang yang benar-benar tahu tentang Xinjue, bahkan penjaga toko Qian.
Melihat ini, Xinjue tertawa dan menjawab tanpa bisa dibantah. Tuan muda Xinjue, bukan aku, Qian, atau seseorang yang mencoba menyelamatkan mukamu, tetapi kompas jiwa ini benar-benar tidak dapat dijual kepadamu. Karena aku tidak membeli kompas jiwa ini, tetapi memilihku. Penjaga toko Qian tertawa berkata. Oh, ada hal seperti itu. Aku bertanya-tanya bagaimana kompas jiwa ini memilih Bendahara Qian? Mendengar ini, Xinjue bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena Tuan Xinjue ingin mendengarnya, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Saya mendapatkan kompas jiwa ini dari seorang lelaki tua saat itu. Saat itu, seperti Tuan Xinjue, saya ingin menukar barang berharga dari lelaki tua itu, tapi Pak Tua itu seperti saya juga tidak ada niat untuk pindah sama sekali. Kompas memilih sendiri. Kepada siapa kompas menunjuk, jiwa kompas akan menjadi milik siapapun itu. Melihat pertanyaan Xinjue, penjaga toko Qian perlahan menceritakan. Oh, bukankah itu hanya kompetisi jiwa? Kata Xinjue. Benar, ini adalah kompetisi jiwa. Jika Tuan Xinjue benar-benar tertarik dengan kompas jiwa saya ingin bersaing dengan Tuan Xinjue seperti orang tua itu. Jika Tuan Xinjue dapat mengalahkan saya akan mempersembahkan jiwa ini kompas untukmu. Kata penjaga toko Qian sambil tersenyum. Bendahara Qian, jangan lupa bahwa kompas jiwa secara pribadi mengatakan bahwa kekuatan jiwa Xinjue saya adalah Wang Jie, kata Xinjue dengan percaya diri. Heh, aku akan menghormati pilihan kompas jiwa ini. Tuan Xinjue, tolong. Saat berbicara, penjaga toko Qian mengerutkan kening, dan napas jiwa yang agung meledak, dan napas ini dia sebenarnya jauh lebih kuat daripada Tai Fan saat itu, yang menunjukkan bahwa Bendahara Qian memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Minum. Melihat penjaga toko Qian mengintegrasikan kekuatan jiwanya ke dalam kompas jiwa, Xinjue tidak ragu untuk menggerakkan pikirannya, dan kekuatan jiwa gelap di tubuhnya meledak, merangkul jiwa seperti naga yang pergi ke laut di antara kompas. Buzzing-buzzing buzz. Dalam sekejap, ikan yin-yang di tengah kompas jiwa mulai terus berputar, dan setelah berputar beberapa saat, terdengar suara yang menusuk telinga, yang begitu keras sehingga semua manusia yang hadir terkejut-terkejut, karena ketika mereka berkompetisi, mereka tidak pernah mengeluarkan suara yang begitu menusuk. Om. Dan setelah suara itu berakhir, lelaki tua tembus pandang itu muncul lagi dari kompas jiwa, dan ketika dia mengangkat lengan kanannya, semua orang menjadi gugup karenanya, tetapi lengan kanannya pada akhirnya, lengan itu menunjuk ke arah Xinjue, yang penuh percaya diri. Hahaha, penjaga toko Qian, terima kasih banyak. Setelah mengumumkan hasil kompetisi, lelaki tua itu kembali ke kompas reinkarnasi tanpa melihat Xinjue dan penjaga toko Qian. Tetapi Xinjue saat ini sangat gembira. Karena bagaimanapun juga, kompas jiwa miliknya, betapapun anehnya roh senjata ini, selama kompas itu ada padanya, suatu saat dia akan berbicara. Bab 490 Benua Tianwu. Setelah mendapatkan kompas reinkarnasi, Xinjue awalnya ingin memberikan beberapa senjata spiritual kepada penjaga toko Qian sebagai kompensasi terbesar, tetapi penjaga toko Qian tidak menginginkannya, jadi setelah beberapa kata kesopanan singkat, Xinjue menerima kegembiraan itu dalam suasana hati yang tak tertandingi. Dia dan Hansu meninggalkan penginapan Zhuang Yuan. Terima kasih dermawan. Tetapi ketika Xinjue dan Hansu baru saja keluar dari penginapan juara, 3 suara terdengar di telinga Xinjue, dan salah satu dari mereka sangat akrab. Dia terkejut menemukan bahwa sebenarnya ada 3 orang yang tidak berlutut. Jauh sekali, seorang pria, seorang wanita dan seorang anak, dan pria paruh baya itu sebenarnya adalah orang yang menerima Xinjue, Paman Pang. Paman Pang, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Melihat ini, Xinjue bergegas maju untuk membantunya dan keluarganya yang beranggotakan 3 orang untuk berdiri. Xinjue, aku. Pangsan, keberuntungan terbesar dalam hidupku adalah bertemu denganmu. Kamu memperlakukanku, sungguh. Ketika Xinjue membantu Paman Pang, dia sudah menangis, dengan ingus dan air mata bercampur menjadi satu, dan dia bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas, tetapi Xinjue, yang mendukungnya, dapat dengan jelas merasakan tubuhnya yang gemetaran. Tapi untuk apa yang ingin diungkapkan Paman Pang, Xinjue menerimanya sepenuhnya, itu adalah rasa terima kasih yang tak terlukiskan.
Dalam analisis terakhir, Xing Jue dan Paman Pang hanyalah hubungan kontraktual antara pemandu dan manusia. Banyak pemandu tidak memiliki hubungan sama sekali dengan manusia. Misalnya, Li Meisuan dan Han Su tidak pernah membantu pemandu mereka seperti Xing Jue, namun Xing Jue membantu Paman Pang lagi dan lagi, bagaimana mungkin Paman Pang tidak tergerak? Ketika ketiga anggota keluarga Paman Pang berterima kasih kepada Xing Jue atas kebaikan mereka yang besar di luar penginapan Zhuang Yuan, penjaga toko uang berjalan kembali ke kamarnya, dan pada saat itu ada seseorang yang berdiri di kamarnya. Seorang lelaki tua kurus sedang memperhatikan apa terjadi di luar melalui jendela, dan ini sebenarnya senior Bu Chen yang bertemu Xing Jue di kamp budak. "Hei, ada apa? Apakah kamu enggan?" Bu Chen melihat ketidakpuasan di wajah penjaga toko Qian, dan tertawa. "Tentu saja aku tidak tahan. Jika kamu tidak angkat bicara, bagaimana aku bisa memberikan harta sebesar itu kepada orang lain?" Melihat pertanyaan Bu Chen, penjaga toko Qian menunjukkan ekspresi pasrah di wajahnya. "Haha, karena kamu bersedia menaruh harta ini di penginapan, bukankah itu untuk tujuan membiarkannya bertemu orang yang lebih cocok?" Bu Chen menyipitkan matanya sedikit, menunjukkan senyum licik. "Hei, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Kompas jiwa ini telah berada di tanganku selama bertahun-tahun, tetapi roh itu tidak pernah berbicara kepadaku. Karena dia bersedia mengatakan itu kepada Xing Jue hari itu bisa dilihat. Bahwa dia tampaknya sangat menyukai Xing Jue, sama sekali. Hanya saja saya tidak mengerti kekuatannya. Enggan untuk mentransfernya ke orang lain." Dilihat oleh Bu Chen, penjaga toko Qian menghela nafas tak berdaya. "Jangan khawatir, karena Xing Jue, si bocah, dapat memperlakukan mereka yang bertemu secara kebetulan dengan sangat baik. Dia pasti akan memberikan kontribusi besar untuk dinasti Starval kita di masa depan, dan kompas jiwamu tidak akan pernah mempercaya orang yang salah." Bu Chen senior itu melirik Xing Jue di bawah lagi, dan berkata dengan wajah lega. "Sebenarnya, aku selalu penasaran. Meskipun Xing Jue memiliki bakat yang bagus, dia masih seorang prajurit sekarang, tapi mengapa orang tuamu begitu memperhatikannya, dan bahkan berpura-pura menjadi budak dan pergi ke budak itu? Kemah untuk melindunginya." Penjaga toko Qian tiba-tiba bertanya dengan curiga. "Nak, bukankah kamu masih belum melihat potensi Xing Jue?" Bu Chen menyipitkan matanya dan bertanya tanpa menjawab. "Tentu saja, jika menurutku anak ini tidak istimewa, aku tidak akan mau memberikan kompas jiwa ini kepadanya bahkan jika kamu memintaku." Karena itu, penjaga toko Qian menunjukkan keengganan lagi. "Nak, aku tahu perasaanmu terhadap kompas jiwa ini. Saat itu, kamu adalah orang paling berbakat di seluruh kamp Tianji. Jika kamu terus berlatih, cepat atau lambat kamu akan dapat menerobos menjadi prajurit tingkat tinggi, dan posisi marshal akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Justru karena kompas jiwa inilah Anda telah terluka parah. Kekuatan Anda tidak hanya merosot ke tingkat orang suci perang tingkat tinggi, tetapi Anda tidak dapat meningkatkan kultivasi Anda dalam kehidupan ini. Kompas jiwa ini adalah sumber kekuatanmu sampai hari ini. Aku tahu kejam memintamu menyerahkannya pada Xing Jue, tapi demi masa depan dinasti Starvalku, aku harus melakukannya dengan cara ini." Bu Chen berjalan ke penjaga toko Qian, menepuk pundaknya, dan senyum muncul di wajahnya yang dulu, ekspresi bersalah. "Oh, saya tahu Anda, Pak Tua, mengundurkan diri dari posisi marsekal karena Anda merasa bersalah terhadap saya. Saya rela berjuang untuk kompas jiwa ini saat itu. Mengapa Anda melakukan ini? Dapatkah kamp Tianji dirusak hingga seperti sekarang ini?" Bendahara Qian berkata dengan sedikit sedih. "Xiao Ding adalah muridku. Aku paling mengenalnya. Hal utama adalah hanya dia yang memiliki kekuatan untuk menjadi pemimpin dinasti Starval yang besar saat ini. Dan saya sudah tua, dan seharusnya saya turun tahta sejak lama. Yang terpenting adalah, jika saya tidak mengabdikan diri untuk berkultivasi, berapa lama saya bisa hidup dengan tulang tua ini?" Bu Chen tersenyum ringan, tapi sebenarnya ada sentuhan ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan dalam senyumannya. "Mungkinkah kamu, Pak Tua, belum menyentuh batas itu sampai sekarang?" Tapi setelah melihat ekspresi Bu Chen yang sedikit tak berdaya, penjaga toko Qian tidak bisa menahan keterkejutannya, dan melangkah maju untuk bertanya dengan gugup. "Oh, bagaimana batas itu bisa begitu mudah ditembus? Tidak pernah berhenti berlatih selama 60 tahun ini."
Dan saya telah menggunakan berbagai metode, bahkan meninggalkan camp Tianji untuk menyesuaikan suasana hati saya, tetapi saya masih tidak dapat menyentuh batas itu. Namun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, hanya ada 3 orang sekuat itu di benua Shura dalam sejarah. Melihat penampilan penjaga toko Qian yang tegang, Bu Chen tiba-tiba tertawa. Namun, penjaga toko Qian tetap diam tentang kata-kata Bu Chen. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bagaimana Bu Chen memiliki hubungan yang dalam dengan Bu Chen, dan betapa Bu Chen ingin menembus batas itu. Sudah lebih dari 100, dan sudah mencapai tepi hidup. Jika Anda tidak dapat menyentuh batas itu lagi, Anda akan segera mati. Ngomong-ngomong, nak, bukankah kamu baru saja bertanya padaku mengapa aku sangat tertarik pada Xinjue? Aku bahagia hari ini sebagai orang tua, jadi sebaiknya aku memberitahumu. Sebenarnya, potensi Xinjue tidak kebetulan. Terlihat sedih, Bu Chen tiba-tiba tersenyum. Kenapa? Kata-kata Bu Chen jelas membangkitkan minat penjaga toko Qian. Dia mengangkat kepalanya yang rendah dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya ingin berbicara tentang pendapat saya tentang Xinjue dan benua Tianwu, dari mana dia berasal. Ini adalah bagian dari sejarah yang tidak diketahui. Hari ini, Pak Tua, saya akan membiarkan Anda belajar banyak. Bu Chen pura-pura misterius berkata, dan penjaga toko Qian bahkan lebih berhasil dirangsang olehnya. Dalam puluhan ribu tahun benua Tianwu, hanya 4 manusia yang lahir termasuk hukuman. Itu sebabnya banyak orang bodoh di dinasti berpikir bahwa benua Tianwu adalah keberadaan terendah di dunia fana, tidak tahu bahwa benua Tianwu 3 manusia teratas yang muncul di daratan semuanya adalah pahlawan besar dinasti Starfall kita, dan bahkan kebanggaan seluruh benua Shura, karena mereka semua adalah orang-orang yang telah menembus batas itu dan dapat menguasai kekuatan dari Shura. Wajah Bu Chen serius dan berkata dengan hormat. Apa? Bukankah itu berarti bahwa 3 orang kuat yang pernah muncul di benua Shura semuanya berasal dari benua Tianwu? Setelah mendengar kata-kata Bu Chen, penjaga toko Qian semakin terkejut, dan wajahnya penuh warna horor. Ya, terutama senior bernama Huning, yang merupakan orang pertama di benua Asura yang menerobos ke tingkat itu. Karena dia itulah benua Asura dinamai. Apalagi, bahkan dinasti Starfall kita sekarang, camp Tianji ini dibentuk oleh orang-orang dari dunia fana juga didirikan olehnya. Bu Chen tertawa lagi. Ya Tuhan, bukankah itu berarti bahwa manusia dari benua Tianwu adalah kebanggaan dinasti Starfall saya? Keberatan? Wajah penjaga toko Qian penuh keterkejutan. Seharusnya begitu, tapi di benua Shura, 3 dinasti berjuang terus-menerus untuk mendapatkan sumber daya. Di bawah perang yang kejam, sejarah secara bertahap menjadi bagian dari masa lalu dan telah benar-benar dilupakan. Sekarang di benua Shura, saya hanya tahu bahwa ada 3 orang kuat di benua Asura, tetapi tidak ada yang tahu dari benua mana mereka berasal dan siapa nama mereka. Hal yang paling konyol adalah dinasti Wuxiang dan dinasti He Fengli memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa ketiga pembangkit tenaga listrik berasal dari dinasti mereka. Dan tempat kelahiran 3 pembangkit tenaga listrik, dinasti Starfall benar-benar mempercayai pernyataan mereka, berpikir bahwa dinasti Starfall adalah dinasti terlemah di antara 3 dinasti di benua Asura. Tapi sekarang sejarah yang terdistorsi ini telah menjadi kesimpulan sebelumnya, dan itu bukan sesuatu yang orang tua saya dapat ubah dengan beberapa kata. Dan saat ini, dinasti Wuxiang siap bergerak melawan dinasti Starfall kita, dan dengan kekuatan tempur kita saat ini, dinasti Starfall ingin bersaing dengannya sangat sulit. Lagi pula, dinasti Wuxiang telah menghasilkan 3 dewa perang tingkat tinggi. Melihat dinasti Starfall kita, bahkan dengan tulang tua saya, hanya ada 2 dewa perang tingkat tinggi, dan pertempuran keseluruhan kekuatan ada juga celah besar dengan dinasti Wuxiang. Jadi kita harus melatih Xinjue untuk menjadi dewa perang tingkat tinggi sebelum perang dimulai, dan biarkan dia menyelamatkan dinasti Starfall kita yang sekarat. Bu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Jadi begitu, lalu mengapa kamu tidak memberitahu Xinjue semuanya? Bukankah lebih baik kamu melatihnya sendiri? Mendengar ini, penjaga toko Qian sudah mengerti niat baik Bu Chen, tapi dia tidak mengerti kenapa Bu Chen Anda harus memilih untuk melindungi Xinjue secara diam-diam, tetapi Anda tidak ingin langsung mengolah Xinjue. Kultivasi? Seluruh perjalanan kultivasi terserah individu. Apa yang bisa saya kembangkan?
Selain itu, saya bahkan tidak tahu seni bela diri yang dikuasai anak ini. Saya tidak punya modal untuk melatihnya sama sekali. Dan memberinya kompas jiwa yang misterius dan tak terduga adalah bantuan terbesar yang bisa kita lakukan. Lagi pula, itu adalah harta dari dunia sumber jiwa. Adapun seberapa jauh dia bisa tumbuh di masa depan, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Sambil berbicara, Bu Chen mau tidak mau membuka tirai lagi, dan melirik ke pintu penginapan yang sudah kosong, dengan senyum penuh harap di wajah lamanya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.